Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat datang di Horor Sebelum Tidur, tempat di mana kisah-kisah gelap mengintai sebelum kamu memejamkan mata. Tapi sebelum kita mulai, yuk jawab salam tadi dengan tulus, dari hati yang bersih. Karena bagi yang menjawab salam dan sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari gangguan yang kasat maupun tak kasat mata. Karena percaya atau tidak kadang, yang kita dengar bisa ikut pulang. Di sebuah gang kecil di Jakarta Utara, yang hanya cukup untuk 2 motor berpapasan dengan hati-hati, berdirilah sebuah warung sederhana beratap seng dengan dinding setengah permanen. Gang itu sebenarnya tidak istimewa. Hanya jalan sempit yang setiap sore macet oleh pedagang kaki lima, suara klakson, dan anak-anak yang berlarian pulang sekolah. Namun ada satu hal yang membuat gang itu berbeda dengan gang lain. Sebuah warung ketoprak yang hampir tak pernah sepi. Warung itu milik Pak Sarman dan istrinya, Bu Lastri, pasangan suami istri yang sudah lama tinggal di sana. Orang-orang mengenal mereka sebagai keluarga sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Sebelum membuka warung, Pak Sarman hanya bekerja serabutan sebagai tukang parkir di pasar, sementara Bu Lastri kadang membantu tetangga membuat kue basah untuk dititipkan ke warung. Kehidupan mereka jauh dari kata berlebih, dan tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari warung ketoprak mereka bisa menjadi pembicaraan satu kampung. Awalnya warung itu kecil sekali, hanya terpal biru yang digelar di depan rumah kontrakan mereka, meja panjang dengan kursi plastik murahan, dan satu gerobak sederhana tempat Pak Sarman meracik ketoprak. Malam-malam pertama pembukaan warung hanya disambangi oleh beberapa tetangga yang kasihan, sekadar membeli untuk membantu. Namun entah bagaimana, perlahan warung itu semakin ramai. Setiap malam, suara alu kayu bertalu-talu dicobek batu besar menjadi musik pengiring. Bu Lastri menumbuk bawang putih, kacang, cabai, dan bumbu lain dengan cekatan. Sementara Pak Sarman meracik lontong, tahu, dan bihun dengan tangan yang lihai. Orang-orang mulai berdatangan bukan hanya dari sekitar gang itu saja, tapi juga dari gang lain, bahkan dari seberang jalan besar. Ada yang bilang sambalnya berbeda, ada yang bilang bumbu kacangnya gurih sekali, dan ada pula yang merasa lontongnya lembut tapi tetap padat. Pokoknya enak, beda sama ketoprak lain, kata seorang pelanggan tetap, Bang Darto, seorang sopir angkot yang hampir tiap malam mampir. Warung itu pun makin dikenal. Anehnya, meskipun harga ketoprak Pak Sarman lebih mahal dibanding warung ketoprak lain di sekitar, orang-orang tidak pernah mempermasalahkannya. Pelanggan terus saja datang. Bahkan ada yang rela antre lama hanya untuk sepiring ketoprak. Di satu sisi, warung-warung ketoprak lain di daerah itu mulai mengeluh. Ada seorang pedagang ketoprak bernama Pak Jaya yang warungnya hanya berjarak 2 ruko dari tempat Pak Sarman. Sejak warung ketoprak Sarman ramai, warung Pak Jaya justru sepi, padahal ia sudah berjualan lebih lama. Heran, pelanggan saya pada kemana ya? Begitu keluhnya kepada istri. Dulu sehari bisa habis 30 porsi, sekarang paling cuma 5. Namun setiap orang yang ditanya selalu menjawab sama, ketoprak Pak Sarman rasanya lain daripada yang lain. Malam demi malam, pemandangan yang sama berulang. Warung sederhana itu penuh, kursi-kursi plastik dideretkan sampai ke tepi jalan. Asap tahu goreng mengepul, aroma bawang putih goreng bercampur dengan sambal kacang yang ditumbuk kasar. Anak-anak muda nongkrong sambil makan, bapak-bapak memesan bungkus untuk dibawa pulang. Bahkan ada beberapa pelanggan yang sengaja datang jauh-jauh naik motor hanya untuk menyantap sepiring ketoprak itu. Tetangga sekitar awalnya merasa senang. Warung yang ramai berarti lingkungan itu jadi lebih hidup. Beberapa bahkan merasa aman karena gang itu tidak pernah benar-benar sepi hingga larut malam. Tetapi di sisi lain, beberapa orang mulai merasakan kejanggalan. Salah satunya adalah Bu Siti, tetangga sebelah rumah. Ia sering mendengar suara gaduh dari warung meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kadang suara orang bercakap-cakap riuh, kadang seperti suara gelak tawa ramai. Padahal saat ia mengintip dari jendela, warung itu sudah tertutup tirai biru, gelap gulita, dan tidak ada seorang pun di sana. Ah, mungkin cuma suara dari jalan besar yang nyasar ke sini, pikirnya mencoba menenangkan diri.
Namun lama-lama ia merasa ragu. Warung itu seakan tidak mengenal sepi. Siang memang tutup, tapi malam, dari jam 6 hingga lewat tengah malam, selalu penuh orang. Yang aneh, pelanggan datang silih berganti, tetapi tidak pernah ada yang terlihat keluar membawa sisa makanan. Semua piring selalu kembali ke meja dalam keadaan bersih, seakan tidak ada makanan yang tersisa sama sekali. Pak Sarman dan Bu Lastri tampak makin sibuk. Mereka berdua jarang terlihat di luar warung selain jam jualan. Tetangga yang biasanya sering mengobrol dengan Bu Lastri saat sore, kini jarang sekali melihatnya. Wajah Bu Lastri terlihat makin pucat, tubuhnya kurus, tapi tangannya semakin cekatan saat menumbuk sambal. Begitu pula Pak Sarman yang wajahnya kerap tampak lelah, matanya cekung, tapi selalu tersenyum saat melayani pelanggan. Bagi orang luar, semuanya tampak baik-baik saja. Siapa sangka pasangan sederhana yang dulu hidup serba kekurangan kini bisa membuka usaha sendiri yang selalu ramai. Namun bagi sebagian tetangga dekat, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Pernah suatu malam, listrik di seluruh gang padam. Gelap gulita menyelimuti, hanya cahaya redup dari lilin di rumah-rumah warga. Namun anehnya, warung ketoprak Pak Sarman tetap terang. Lampu-lampu neon menyala seolah tidak terpengaruh pemadaman. Dari dalam warung, samar terdengar suara alu menghantam cobek, terus-menerus, tanpa henti. Beberapa warga yang melihat hanya saling pandang, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka tahu, ada sesuatu yang berbeda dengan warung itu. Meski demikian, tidak ada bukti apa-apa. Warung itu tetap beroperasi normal, pelanggan tetap ramai, dan uang terus mengalir. Kehidupan pasangan itu berubah drastis. Mereka mulai bisa merenovasi rumah kontrakan menjadi lebih bagus, membeli motor baru, bahkan membantu beberapa tetangga dengan pinjaman kecil. Semua tampak indah di permukaan. Namun di balik hiruk-pikuk, ada bisik-bisik yang pelan tapi makin sering terdengar. Warung ketoprak itu ada yang jaga. Gang kecil di Jakarta Utara itu semakin dikenal orang, bukan karena jalanannya yang sempit atau karena hiruk-pikuk pedagang kaki lima yang sering memenuhi trotoar, melainkan karena warung ketoprak sederhana milik Pak Sarman dan Bu Lastri yang setiap malam tak pernah sepi. Awalnya orang-orang hanya menganggap keberhasilan itu wajar. Namanya juga usaha. Jika makanannya enak, tentu pembeli akan datang. Namun lama-kelamaan, ada hal-hal yang mulai membuat warga sekitar gelisah. Seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari warung, Bang Ucok, sering menyindir saat mengobrol di pos ronda. Heran aku, kenapa ya warung mereka bisa seramai itu? Padahal harganya mahal. Bihun, lontong, tahu, sama toge aja bisa sampai 20.000 seporsi. Di tempat lain masih ada yang 10.000 dapat banyak. Pak Jaya, pedagang ketoprak yang warungnya hanya berjarak 2 ruko, mengangguk kesal. Betul, saya juga nggak ngerti. Padahal resep saya turunan dari bapak saya sendiri. Orang bilang enak, tapi sejak warung Pak Sarman ramai, pelanggan saya habis. Sehari paling laku 5 porsi, kadang malah nggak ada sama sekali. Obrolan seperti itu semakin sering terdengar. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dari ramainya warung tersebut. Orang-orang rela antre panjang, rela menunggu lama, bahkan tidak keberatan membayar harga lebih mahal untuk makanan yang sebenarnya sederhana. Bahkan yang lebih aneh, pelanggan selalu bilang bahwa ketoprak Pak Sarman punya cita rasa unik. Ada yang bilang kacangnya gurih dan harum seperti ada campuran rempah rahasia. Ada yang bilang lontongnya empuk dan pulen seperti baru saja dibuat. Ada pula yang merasa sambalnya pedas tapi tidak membuat perut sakit. Tetapi ketika ditanya lebih detail, tak ada seorang pun bisa menjelaskan dengan jelas apa yang membuat ketoprak itu berbeda. Pokoknya beda aja rasanya. Sekali nyoba, bikin pengen lagi, ujar seorang pelanggan bernama Rani kepada temannya. Kabar itu pun menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang dari luar kampung mulai berdatangan. Sopir angkot, tukang ojek, karyawan kantor yang baru pulang kerja, bahkan anak-anak muda dari komplek perumahan sengaja datang hanya untuk makan di sana. Dalam waktu singkat, penghasilan Pak Sarman dan Bu Lastri meningkat tajam. Dari warung yang dulunya hanya beratapkan terpal, kini mereka bisa merenovasi dinding dengan batako, memasang atap seng baru, dan mengganti kursi plastik murah dengan kursi kayu panjang. Meja-meja diperluas,
lampu-lampu neon dipasang lebih terang, dan gerobak ketoprak dicat ulang dengan warna hijau muda yang mencolok. Tetangga mulai berdecak kagum sekaligus heran. "Cepat sekali mereka berkembang ya," komentar Bu Siti kepada suaminya. "Baru berapa bulan jualan, udah bisa renovasi. Aku kerja puluhan tahun gini-gini aja," sahut suaminya dengan nada masam. Kecurigaan perlahan tumbuh, terutama ketika gaya hidup Pak Sarman dan Bu Lastri berubah drastis. Dulu mereka hanya naik motor butut, kini mereka membeli motor metik baru yang harganya lumayan mahal. Bu Lastri yang dulu selalu mengenakan daster lusuh, kini sering terlihat memakai baju baru yang lebih rapi. Anak mereka yang masih sekolah dasar juga tiba-tiba punya sepatu dan tas baru, bahkan gawai keluaran terbaru. Namun meskipun orang-orang berbisik-bisik, tak ada yang berani menuduh macam-macam. Bagaimanapun juga, warung itu nyata-nyata selalu penuh. Jadi wajar saja bila mereka menghasilkan banyak uang. Tapi ada satu hal yang membuat beberapa orang semakin curiga. Jumlah bahan makanan yang dipakai Bu Lastri dan Pak Sarman setiap malam jauh lebih sedikit dibanding jumlah pelanggan yang datang. Pak Ujang, seorang pedagang sayur yang setiap pagi berjualan di pasar, adalah salah satu pemasok tetap mereka. Ia sering memperhatikan daftar belanja Bu Lastri. Setiap hari paling belinya 5 kilo kacang tanah, 2 kilo toge, 3 kilo bihun, sama lontong 10 bungkus. Itu kalau dihitung-hitung paling cukup buat 15-20 porsi, gumamnya suatu pagi. Namun kenyataannya, malam harinya Pak Ujang melihat dengan mata kepala sendiri warung itu dipenuhi puluhan pelanggan yang makan. Bahkan kadang ada yang sampai ratusan. Bagaimana mungkin bahan yang sedikit bisa melayani begitu banyak orang? Mungkin mereka punya pemasok lain, pikir Pak Ujang berusaha menepis rasa anehnya. Namun tetap saja, kejanggalan itu tidak bisa ia lupakan. Semakin lama, keberhasilan warung ketoprak itu justru memunculkan iri hati dan kecemburuan. Warga lain yang usahanya semakin merugi mulai menyimpan rasa benci. Beberapa bahkan menuduh bahwa pasangan itu memakai penglaris, meski tidak ada yang berani mengatakannya langsung. "Kalau bukan penglaris, nggak mungkinlah dagangan bisa segitu lakunya," ujar seorang pedagang gorengan di pojokan gang. "Bisa jadi. Saya juga sering lihat aneh. Pernah tengah malam saya pulang, warungnya sudah tutup, tapi dari dalam terdengar suara rame sekali, kayak ada orang lagi makan-makan. Pas saya intip, gelap semua. Nggak ada siapa-siapa," balas seorang bapak yang kebetulan mendengar. Namun seperti biasa, gosip hanya menjadi gosip. Orang-orang tetap saja membeli ketoprak, karena kenyataannya rasanya memang membuat nagih. Pak Sarman sendiri selalu tampak ramah. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyum tulus. Tangannya lincah meracik sepiring ketoprak seolah tidak pernah lelah. Bu Lastri, meski wajahnya makin pucat, selalu cekatan menumbuk sambal dengan cobek besar. Mereka terlihat seperti pasangan pekerja keras yang pantas mendapatkan keberhasilan. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah disadari pelanggan. Setiap kali sambal ditumbuk, aroma yang keluar bukan hanya wangi kacang dan bawang, melainkan ada bau samar yang sulit dijelaskan, campuran antara harum menggoda dan anyir logam yang menusuk hidung. Para pelanggan seolah tidak peduli, seakan-akan lidah mereka sudah dikunci. Mereka hanya tahu satu hal, ketoprak itu nikmat luar biasa. Malam demi malam, antrean semakin panjang. Warung itu berubah menjadi pusat keramaian, sementara warung-warung lain di sekitarnya mulai tutup satu persatu karena bangkrut. Dan di tengah hiruk pikuk itu, semakin banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sepasang suami istri yang dulu hidup serba pas-pasan bisa mendapatkan rezeki sebesar itu dalam waktu singkat? Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar racikan ketoprak. Seolah-olah ada kekuatan lain yang membuat orang-orang tidak bisa berhenti datang. Rezeki yang datang kepada keluarga itu terasa terlalu deras, terlalu cepat, dan terlalu tidak masuk akal. Malam di gang sempit Jakarta Utara itu selalu berbeda dibandingkan dengan gang-gang lain di sekitarnya. Jika biasanya gang kecil menjadi sepi selepas pukul 9 malam, maka gang tempat berdirinya warung ketoprak Pak Sarman justru semakin ramai menjelang larut. Deru motor datang silih berganti, kursi-kursi panjang penuh terisi, dan bau sambal kacang yang ditumbuk kasar bercampur dengan aroma bawang putih goreng menyebar ke seluruh gang. Warung itu seakan tidak pernah mengenal sepi.
Namun di balik keramaian yang tampak dari luar, beberapa tetangga mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Salah satunya adalah Bu Siti, tetangga yang rumahnya persis bersebelahan dengan warung. Ia sering terbangun pada tengah malam karena suara gaduh seperti orang bercakap-cakap, gelak tawa, bahkan dentingan sendok mengenai piring dari arah warung. Suara itu begitu jelas, seperti warung sedang melayani puluhan pelanggan. Namun saat ia mencoba mengintip dari balik gorden jendela, yang terlihat hanyalah tirai biru yang menutupi warung, dan lampu di dalam sudah padam sejak pukul 11 malam. Padahal sudah tutup, tapi kok suaranya ramai sekali, gumamnya pada suaminya, Pak Rahmat. Awalnya Pak Rahmat menganggap itu hanya halusinasi istrinya yang sedang mengantuk. Namun setelah beberapa kali ia juga terbangun dan mendengar hal yang sama, keraguannya mulai muncul. Suara itu memang nyata, bukan sekadar imajinasi. Tak hanya Bu Siti, beberapa warga lain juga mulai merasakan keanehan yang serupa. Ada yang mengatakan mendengar langkah kaki berlarian di depan rumah mereka saat warung sudah gelap. Ada yang bersumpah melihat bayangan orang duduk makan di bangku panjang, padahal kursi itu kosong saat diperiksa lebih dekat. Bisik-bisik mulai terdengar di pos ronda. Para bapak yang berjaga malam sering membicarakan warung ketoprak itu sambil merokok. Aku nggak habis pikir, masa jam 12 malam masih ada suara orang ketawa-ketawa dari situ? Padahal sudah jelas tirainya ditutup, kata Bang Ucok. Iya, aku juga dengar. Suaranya kayak rame banget. Tapi pas aku lewat depan warung, sepi, gelap gulita, timpal Pak Bowo, satpam komplek yang sering pulang malam. Mungkin mereka ada acara keluarga, atau lagi ngitung duit dagangan. Salah seorang bapak lain mencoba menenangkan. Namun yang lain segera menyanggah. Kalau ngitung duit, masa iya suaranya kayak orang makan rame-rame? Aku jelas dengar suara piring beradu sama sendok. Semakin lama, pembicaraan itu semakin sering terdengar. Warga mulai mempertanyakan apakah benar warung ketoprak itu hanya sekadar warung biasa, atau ada sesuatu yang disembunyikan. Yang paling aneh terjadi pada seorang pemuda bernama Arif, anak kos yang tinggal di ujung gang. Ia sering pulang larut karena bekerja sebagai karyawan restoran cepat saji di mall. Suatu malam, sekitar pukul 12:30, ia berjalan melewati warung ketoprak yang sudah gelap. Dari dalam, ia mendengar suara riuh rendah seperti puluhan orang sedang berbincang. Rasa penasarannya memuncak, sehingga ia berhenti di depan tirai biru yang menutupi warung. Suara itu begitu jelas, bahkan ia bisa mendengar suara sendok mengaduk piring, suara orang menyeruput air, dan sesekali tawa keras yang menggema. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah aroma makanan yang begitu menyengat dari balik tirai. Sambal kacang, bawang goreng, dan bau aneh yang mirip amis darah bercampur menjadi satu. Dengan hati-hati, Arif mengangkat sedikit tirai untuk mengintip ke dalam. Dan yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada satupun orang di dalam warung, tidak ada meja penuh makanan, tidak ada piring atau sendok. Hanya ruangan kosong yang gelap, dengan bayangan gerobak ketoprak berdiri diam. Arif segera menutup kembali tirai itu dengan tangan gemetar. Dadanya berdebar keras. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski malam itu udara begitu gerah. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju kos. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani pulang melewati jalan depan warung, lebih memilih memutar jauh sekalipun. Cerita Arif menyebar cepat di kalangan warga. Sebagian percaya, sebagian menganggap itu hanya hayalan anak muda yang pulang larut. Namun semakin hari semakin banyak cerita serupa bermunculan. Ada seorang ibu rumah tangga yang mengaku mendengar suara bayi menangis dari arah warung ketika ia sedang menjemur pakaian larut malam. Ada pula seorang pedagang gorengan yang sering melihat kursi di depan warung bergoyang sendiri meski angin tidak kencang. Bahkan seorang anak kecil pernah berkata melihat bayangan besar seperti binatang berkaki 4 keluar dari warung lalu menghilang begitu saja di tikungan gang. Bisik-bisik semakin menjadi. Warga mulai saling mengingatkan agar tidak terlalu sering nongkrong di depan warung setelah tutup. Namun meski cerita-cerita aneh itu beredar, anehnya, orang-orang tetap saja makan di sana setiap malam. Seolah-olah rasa takut hilang begitu saja saat mereka mencicipi sepiring ketoprak. Entahlah, walaupun katanya aneh-aneh, aku tetap nggak bisa berhenti makan di sana, kata Bang Darto,
sopir angkot langganan warung itu. Rasanya bikin nagih. Kalau sehari nggak makan, rasanya ada yang kurang. Ucapan itu bukan hanya keluar dari satu orang. Banyak pelanggan lain yang merasakan hal yang sama. Mereka tahu ada gosip miring tentang warung itu, tapi lidah mereka seperti tak bisa menolak. Ada sesuatu yang membuat mereka selalu ingin kembali. Meski harus antre panjang dan meski ada rasa was-was setiap kali melangkah masuk ke gang tersebut. Di sisi lain, bagi tetangga yang tinggal berdekatan, suasana semakin mencekam. Bu Siti yang awalnya hanya merasa terganggu dengan suara gaduh mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di salah satu bangku warung, dikelilingi oleh banyak orang yang wajahnya tidak jelas, hanya berupa bayangan hitam. Mereka semua makan ketoprak dengan lahap, suaranya berisik, sambal berceceran di meja. Namun setiap kali ia mencoba melihat isi piringnya, yang tampak hanyalah potongan daging mentah berlumuran darah. Ia selalu terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipis, dan suara ulekan cobek seperti masih terngiang di telinganya. Bisik-bisik itu akhirnya bukan lagi sekadar gosip di pos ronda, melainkan sudah menjadi rahasia umum. Semua orang di kampung tahu bahwa ada sesuatu yang ganjil dengan warung ketoprak itu. Namun tidak ada yang berani menanyakan langsung pada Pak Sarman atau Bu Lastri. Pasangan itu tetap terlihat ramah dan sederhana, seolah tidak tahu apa-apa tentang rumor yang beredar. Semakin hari, suara-suara dari balik warung yang sudah tutup semakin sering terdengar. Dan setiap kali suara itu muncul, warga hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat, lalu menutup pintu rumah rapat-rapat. Gang itu kini bukan lagi sekadar gang sempit yang ramai karena sebuah warung, melainkan menjadi tempat penuh tanda tanya. Dan bisik-bisik yang beredar pelan-pelan berubah menjadi rasa takut yang sulit dihapuskan. Warung ketoprak itu memang selalu ramai, tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa saja yang sebenarnya datang untuk makan di sana. Hujan baru saja reda ketika seorang pemuda ojek online bernama Andi menerima pesanan melalui aplikasinya. Malam itu, sekitar pukul 11:15, ia berhenti di sebuah pertigaan gang sempit di kawasan Jakarta Utara. Pesanannya sederhana, 1 porsi ketoprak dari warung Pak Sarman. Andi sebenarnya sudah sering mendengar cerita tentang warung itu. Sesama driver ojek online sering membicarakannya sambil menunggu orderan. Katanya, warung ketoprak itu selalu ramai, meski harga mahal, dan banyak pelanggan dari luar kampung yang sengaja datang. Beberapa driver bahkan bilang mereka sering dapat order dari warung tersebut, kadang sampai larut malam. Namun malam itu, ada sesuatu yang membuatnya sedikit ragu. Lokasi pengantaran tertera ke sebuah rumah di gang belakang, tak jauh dari warung, tapi saat ia cek di Google Maps, rumah itu ditandai kosong, tanpa foto, tanpa keterangan jelas. Mungkin aja aplikasinya belum update, pikir Andi sambil mengabaikan rasa aneh di dadanya. Ia melajukan motornya pelan, melewati jalan yang masih basah dan berbau tanah. Lampu-lampu jalan tidak terlalu terang, beberapa bahkan sudah padam. Sesekali, ban motornya melewati genangan air yang membuat cipratan ke celananya. Sesampainya di depan warung Pak Sarman, ia disambut dengan pemandangan yang tidak asing. Antrean panjang, meski malam sudah larut. Tirai biru warung setengah terbuka, lampu neon di dalam menyala terang, dan suara alu kayu menumbuk cobek terdengar berulang kali. Aroma kacang goreng bercampur dengan sambal pedas memenuhi udara. Andi turun dari motor, melipir ke pinggir jalan, lalu mendekati gerobak. Pak Sarman yang berdiri di balik meja langsung menyapanya dengan senyum ramah. Pesanan ojek online-nya? Nak. Iya, Pak. Atas nama Sinta, jawab Andi sambil menunjukkan ponsel. Pak Sarman mengangguk, lalu mulai meracik ketoprak dengan gerakan yang cekatan. Lontong dipotong, tahu dan bihun ditambahkan, lalu sambal ditumbuk dengan cobek besar. Bu Lastri di dapur terdengar masih sibuk. Suara ulekan keras seperti tidak pernah berhenti. Beberapa menit kemudian, pesanan sudah siap. Seporsi ketoprak dibungkus rapi dengan kertas minyak dan plastik, lalu dimasukkan ke dalam tas Andi. Ini, hati-hati di jalannya, ucap Pak Sarman sambil menyerahkan. Andi tersenyum kecil, lalu kembali ke motor. Ia menyalakan mesin dan mengikuti arahan aplikasi menuju alamat yang tertera. Gang semakin sepi, hanya ada beberapa rumah dengan lampu temaram.
Sesekali ia melewati orang-orang yang masih duduk di teras, tetapi kebanyakan rumah sudah tertutup rapat. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah yang terlihat berbeda dari sekitarnya. Rumah itu gelap gulita, cat dindingnya kusam, dan halamannya dipenuhi rumputan liar yang basah karena hujan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Namun aplikasinya menunjukkan jelas bahwa disitulah alamat tujuan. Andi mematikan motor, lalu menoleh ke rumah itu. Ia mengetuk pintu pagar besi kecil yang sudah berkarat. "Permisi, pesanan ojek online," serunya agak keras. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetes air dari atap yang jatuh ke tanah. Ia mencoba lagi. "Permisi, pesanan ketoprak." Masih hening. Udara malam semakin dingin menusuk tulang. Angin berembus membawa bau tanah bercampur anyir samar. Andi mulai merasa tidak enak. Ia melihat ponselnya lagi, memastikan alamat yang tertera. Benar, titik tujuannya ada di rumah itu. Ia sempat berpikir untuk menelpon nomor pelanggan, tapi di aplikasi tertulis, nomor disembunyikan. Saat ia hendak menyerah, tiba-tiba terdengar suara dari balik pagar. Suara itu berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Taruh aja di depan, Mas." Andi tertegun. Ia mencoba melihat ke dalam, tetapi gelap. Tidak ada siapa-siapa di halaman. Hanya suara itu, samar, tapi jelas datang dari balik pintu. Baik, Kak. Saya taruh di sini ya," jawab Andi dengan suara agak gemetar. Ia meletakkan bungkus ketoprak di atas pagar yang rendah. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia berusaha bersikap biasa. Beberapa detik kemudian, dari celah pintu yang terbuka sedikit, muncul sebuah tangan. Tangan itu kurus, pucat, jari-jarinya panjang dan kuku-kukunya kotor. Dengan gerakan lambat, tangan itu meraih bungkus ketoprak dari atas pagar. Andi menahan napas, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap tangan itu, dan dalam sepersekian detik, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kulit tangan itu bukan seperti kulit manusia normal, melainkan lebih mirip kulit binatang yang dilapisi bulu tipis. Ia spontan mundur selangkah. Sudah saya taruh ya, Kak. Selamat malam." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berbalik, naik ke motor, dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dadanya berdebar, tangannya dingin menggenggam stang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan tangan aneh itu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya perasaan. Mungkin cahaya lampu jalan yang remang membuat tangannya terlihat berbeda. Namun perasaan tidak enak itu tetap menempel di benaknya. Keesokan harinya, Andi menceritakan kejadian itu kepada teman-teman sesama driver di pangkalan. Sebagian menertawakan, sebagian lagi justru terlihat serius. "Wah, kamu dapat orderan ke rumah itu ya?" kata salah seorang driver senior. "Kenapa emang?" tanya Andi penasaran. Driver itu menunduk, menyalakan rokok, lalu berkata pelan, "Rumah itu udah lama kosong. Penghuni terakhirnya pindah entah kemana. Katanya sakit-sakitan terus. Udah hampir 3 tahun gak ada yang tinggal." Andi tercekat. Tapi, semalam ada yang ngambil pesanan. Yang lain saling pandang. Wajah mereka berubah serius. Tidak ada yang berani menanggapi lebih jauh. Sejak saat itu, gosip tentang warung ketoprak Pak Sarman semakin ramai. Cerita tentang driver ojek online yang mengantar pesanan ke rumah kosong cepat menyebar di kampung itu. Warga mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan suara-suara aneh yang sering terdengar dari warung setelah tutup. Siapa sebenarnya pelanggan warung itu? Benarkah hanya manusia biasa? Atau ada makhluk lain yang ikut makan setiap malam? Tak ada yang tahu pasti. Namun sejak malam itu, nama warung ketoprak Pak Sarman semakin melekat dengan aura misteri yang menakutkan. Siang itu, suasana pasar tradisional di kawasan Jakarta Utara terasa riuh seperti biasa. Suara para pedagang bersahut-sahutan menawarkan dagangan, aroma bawang bercampur ikan asin memenuhi udara, dan langkah kaki para pembeli berdesakan di lorong sempit. Di salah satu sudut pasar, seorang pedagang sayur bernama Makrini sedang sibuk menata dagangannya. Ia sudah lebih dari 20 tahun berjualan di pasar itu.
sehingga hampir hafal dengan wajah-wajah pembeli tetapnya. Salah satu pembeli yang sering datang adalah Bu Lastri, istri Pak Sarman pemilik warung ketoprak. Biasanya, Bu Lastri membeli cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sedikit kacang tanah. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan belanjanya berubah. Jika dulu ia hanya membeli sekilo cabai untuk kebutuhan seminggu, sekarang ia bisa membeli hingga 5 kilo sekaligus. Bawang merah dan bawang putih pun jumlahnya berlipat ganda. Anehnya lagi, Bu Lastri selalu membeli daging ayam dalam jumlah banyak, padahal semua orang tahu, warung ketopraknya tidak pernah menjual lauk tambahan selain tahu, bihun, dan lontong. Awalnya Makrini tidak begitu memperhatikan, namun lama-lama ia mulai curiga. Apalagi, ia pernah mendengar sendiri gosip dari para pembeli lain bahwa sambal ketoprak warung Bu Lastri punya rasa yang berbeda, bukan sekadar pedas atau gurih, tapi seolah punya daya tarik aneh yang membuat orang ketagihan. Siang itu, Bu Lastri datang lagi. Dengan wajah pucat dan mata sayu, ia menenteng keranjang belanja besar. "Mak, cabai rawit 5 kilo ya, sama bawang merah 3 kilo, bawang putih 2 kilo. Oh, sama ayam, kasih saya 8 kilo. Makrini spontan mengangkat alis. 8 kilo, Bu? Banyak amat. Lagi bikin hajatan, ya?" Bu Lastri tersenyum tipis. "Ah, enggak, Mak. Buat stok aja. Biar enggak bolak-balik ke pasar." Makrini mengangguk. Meski dalam hati ia tak percaya. Ia sudah lama kenal Bu Lastri, dan tahu bahwa dulu keluarga itu hidup sederhana. Sekarang, sejak warung ketopraknya ramai, kehidupannya berubah drastis. Bajunya lebih bagus, gelang emas melingkar di pergelangan tangannya, bahkan katanya mereka baru saja membeli motor baru. Saat sedang menimbang ayam, telinga Makrini menangkap sesuatu. Dari dalam keranjang Bu Lastri, terdengar suara lirih seperti bisikan. Suaranya pelan, hampir tak terdengar, seolah berasal dari balik tumpukan sayur. Makrini sontak menoleh, matanya menyipit. "Bu, tadi ada yang ngomong, ya?" tanyanya hati-hati. Bu Lastri terkejut, wajahnya seketika berubah kaku. Ia buru-buru meraih keranjangnya dan menutupinya dengan kain. "Ah, nggak ada, Mak. Mungkin suara orang lewat." Makrini diam, tapi hatinya makin tidak tenang. Setelah Bu Lastri pergi, ia bergumam sendiri sambil merapikan dagangan. Ada yang aneh sama orang itu. Beli ayam segunung, tapi nggak pernah kelihatan masak lauk. Sambalnya juga, entahlah, tiap kali lewat depan warungnya, ada bau aneh. Bau yang dimaksud Makrini bukan bau kacang atau bawang seperti sambal biasanya, tapi bau amis bercampur anyir darah, samar-samar tercium terutama saat malam hari. Malam berikutnya, kebetulan Makrini harus lewat gang tempat warung Pak Sarman berada. Ia baru pulang dari arisan RT dan memutuskan memotong jalan. Gang itu cukup sepi, hanya diterangi 1-2 lampu jalan yang remang. Dari kejauhan, ia melihat warung Pak Sarman masih buka, padahal jam sudah hampir setengah 11 malam. Ia berjalan pelan, sengaja menoleh ke arah warung. Dari balik tirai biru, ia melihat Bu Lastri sedang duduk di dapur. Tangannya sibuk menumbuk sesuatu di cobek besar. Suara, duk-duk-duk, alu kayu terdengar berulang kali. Tapi yang membuat bulu kuduk Makrini berdiri adalah bau yang menyengat dari arah dapur. Bukan bau sambal biasa, bukan juga bau ayam goreng. Bau itu, seperti darah segar yang baru disembelih, bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Makrini menahan napas, lalu memperhatikan lebih seksama. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di samping Bu Lastri, ada belanga besar berisi cairan merah kehitaman yang mendidih pelan. Bu Lastri sesekali menuangkan hasil tumbukan cabai ke dalam belanga itu. Namun, cairan tersebut tampak aneh. Warnanya terlalu gelap untuk ukuran sambal, dan gelembung-gelembung kecil muncul seperti sedang dimasak dari dalam. Makrini buru-buru berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Hatinya bergemuruh, dadanya sesak. Ia tahu ada yang salah, tapi tak berani membicarakannya kepada orang lain. Keesokan harinya, kabar lain mulai beredar. Seorang pemuda bernama Rangga, pelanggan tetap warung ketoprak,
menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Anehnya ya, tiap makan ketoprak di situ, gue selalu ngerasa haus banget. Bukan cuma haus, tapi kayak pengen balik lagi. Rasanya bikin ketagihan. Sumpah, padahal gue biasanya nggak doyan ketoprak. Teman-temannya menanggapi dengan tawa, tapi ada juga yang ikut merasa hal serupa. Beberapa pelanggan mengaku setelah makan di sana, mereka sering mimpi aneh. Ada yang bermimpi didatangi perempuan berwajah pucat yang menyuapi mereka dengan sambal berwarna hitam. Ada pula yang mengaku melihat bayangan kepala babi melintas di belakang Bu Lastri saat ia sedang menumbuk sambal. Cerita-cerita itu semakin membuat warga curiga. Namun tetap saja, setiap malam, warung Pak Sarman tidak pernah sepi. Justru semakin ramai. Bahkan orang dari luar kampung sengaja datang untuk mencicipinya. Suatu hari, Mak Rini memberanikan diri mendekati Bu Lastri saat ia kembali berbelanja di pasar. Dengan nada setengah bercanda, ia berkata, "Bu, sambal ibu tuh enak banget ya, beda sama yang lain. Rahasianya apa sih? Pakai resep turun-temurun, atau ada bahan khusus?" Bu Lastri hanya tersenyum, matanya sayu tapi tajam. "Ah, biasa aja, Mak. Resep keluarga. Yang penting ikhlas masaknya, pasti enak hasilnya." Mak Rini menatapnya dalam-dalam. Di balik senyum itu, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan sekadar resep keluarga, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam semakin larut, dan warung Pak Sarman kembali dipenuhi pelanggan. Di dapur, Bu Lastri menyiapkan sambal untuk esok hari. Ia menyalakan lilin merah di sudut ruangan, lalu mulai menumbuk cabai dengan cobek besar. Suara bisikan lirih terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Tambahkan darah segar, tambahkan." Tangan Bu Lastri gemetar, tapi ia menurut. Dari bawah meja, ia mengeluarkan kantong plastik besar berisi daging mentah yang masih basah oleh darah. Dengan tatapan kosong, ia menuangkan cairan merah itu sedikit demi sedikit ke dalam belanga sambal. Cairan mendidih, aroma anyir bercampur cabai langsung memenuhi ruangan. Di luar, para pelanggan masih tertawa dan menikmati ketoprak mereka. Tak ada yang tahu bahwa sambal yang mereka makan malam itu mungkin tidak hanya berisi cabai dan kacang, tapi juga sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam di gang kecil Jakarta Utara itu seperti biasa, ramai oleh suara obrolan warga, deru motor ojek online, dan aroma makanan dari berbagai warung yang berjejer. Namun di antara semua itu, warung ketoprak milik Pak Sarman dan Bu Lastri selalu menjadi pusat perhatian. Warung mereka tetap ramai hingga larut malam, meski warung-warung lain mulai menutup lapak. Di balik keramaian itu, ada seorang anak kecil bernama Jordi, berusia 8 tahun, yang tinggal tak jauh dari warung tersebut. Jordi dikenal nakal tapi rasa ingin tahunya besar. Ia sering mengintip ke balik tirai atau celah papan demi mencari tahu apa yang terjadi di dalam warung. Suatu malam, ketika ibunya meminta ia membeli kerupuk di warung sebelah, Jordi sengaja berhenti di depan warung ketoprak itu. Saat itu jam hampir menunjukkan pukul 10 malam, pelanggan sudah mulai berkurang. Dari celah tirai yang setengah terbuka, ia bisa melihat dapur kecil di bagian belakang. Ia melihat Bu Lastri duduk bersila di depan cobek besar. Kedua tangannya sibuk menumbuk cabai. Suara duk-duk-duk terdengar jelas. Tapi bukan itu yang membuat Jordi merinding. Di sudut dapur, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah kepala babi tergantung pada seutas tali, berayun pelan seolah hidup. Matanya terpejam, mulutnya sedikit terbuka, dan dari hidungnya menetes cairan kental berwarna hitam. Jordi tercekat. Ia menahan napas, matanya membelalak. Kepalanya seperti ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mundur selangkah, tapi tak sengaja kakinya menginjak kaleng kosong di dekat warung. Prang! Bu Lastri menoleh seketika. Tatapan matanya tajam, wajahnya pucat seperti mayat. "Siapa di situ?" serunya. Jordi panik, langsung lari terbirit-birit menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu keras-keras, wajahnya pucat pasi. Ibunya, Bu Tati, langsung terkejut. "Kenapa, Jo? Kok kayak dikejar setan?" Jordi gemetar.
air matanya berlinang. Dengan terbata-bata ia berkata, "Ma, tadi aku lihat kepala babi di dapurnya Bu Lastri." Bu Tati sontak terdiam. "Apa? Kepala babi? Kamu jangan ngaco, Jo. Itu cuma imajinasi kamu kali." Tapi Jordi terus menangis dan bersumpah bahwa ia benar-benar melihatnya. Ia bahkan menggambarkan detail kepala babi itu, bagaimana matanya tertutup, cairan hitam yang menetes, dan posisi gantungannya di sudut dapur. Keesokan harinya, kabar itu tersebar ke telinga tetangga. Anak kecil memang sering dianggap suka mengarang cerita, tapi beberapa orang mulai mengaitkannya dengan kejanggalan yang sudah lama mereka rasakan. Seorang bapak tetangga, Pak Jaya, berkomentar saat nongkrong di pos ronda, "Kalau cuma anak kecil ngomong begitu, mungkin ia cuma hayalan. Tapi coba pikir, sambalnya Bu Lastri tuh memang aneh, kan? Bau amisnya kadang kecium sampai gang." Yang lain menimpali, "Aku juga pernah ngerasa begitu. Malah ada temanku bilang, tiap kali makan di sana, dia mimpi aneh." Jadi bukan cuma cerita anak kecil. Obrolan itu semakin membuat gosip berkembang. Namun tetap saja, tidak ada yang berani menegur langsung. Warung ketoprak itu terlalu populer, dan banyak warga yang justru takut dianggap iri atau menyebarkan fitnah. Sementara itu, Jordi sendiri mengalami mimpi buruk setelah malam itu. Dalam tidurnya, ia selalu didatangi sosok kepala babi yang menatapnya dengan mata kosong. Kadang kepala itu mendekat, mengendus-endus, lalu berbisik di telinganya, "Jangan cerita sama siapa-siapa, kalau tidak, kau akan aku bawa." Jordi sering terbangun tengah malam sambil menjerit. Ibunya semakin cemas, tapi tak tahu harus berbuat apa. Beberapa kali ia mencoba menenangkan anaknya dengan doa dan air putih, namun ketakutan itu tak kunjung hilang. Suatu malam, keberanian Jordi kembali diuji. Ia sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya di gang. Saat berlari mencari tempat bersembunyi, ia tanpa sadar masuk ke belakang warung ketoprak Pak Sarman. Tempat itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu redup dari dapur. Saat hendak berjongkok di balik tumpukan peti kayu, ia kembali melihat sesuatu. Dari celah papan dapur, ia melihat Bu Lastri sedang menuangkan sambal ke dalam belanga besar. Tapi di belakangnya, berdiri sosok hitam berkepala babi. Tubuhnya besar, berbulu, dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat ke arah Bu Lastri, lalu menundukkan kepala ke belanga sambal, menjilat cairan kental di dalamnya. Bu Lastri sama sekali tidak terkejut, seolah sudah terbiasa dengan kehadiran makhluk itu. Jordi menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan. Air matanya mengalir, tubuhnya gemetar hebat. Ia langsung kabur keluar gang, meninggalkan teman-temannya yang bingung mencari. Keesokan harinya, Jordi kembali menceritakan apa yang ia lihat. Kali ini lebih detail, bukan hanya kepala babi tergantung, tapi sosok hitam berkepala babi yang hidup dan menjilat sambal. Namun lagi-lagi, orang dewasa sulit mempercayainya. Bahkan ibunya mulai marah. "Jordi, sudah, jangan sembarangan ngomong. Nanti kamu bikin malu mama. Jangan sebut-sebut lagi soal warung Bu Lastri, paham?" Jordi menunduk, terisak. Ia tahu tidak ada yang percaya padanya. Tapi bayangan kepala babi itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur dan enggan melewati gang depan warung lagi. Sementara itu, gosip di kalangan warga semakin panas. Beberapa percaya bahwa cerita anak kecil kadang justru lebih jujur, karena mereka bisa melihat hal-hal yang orang dewasa abaikan. Ada yang bilang, Jordi mungkin memang bisa melihat makhluk gaib yang berhubungan dengan warung ketoprak tersebut. Namun, di sisi lain, semakin banyak orang justru makin penasaran. Alih-alih menjauhi warung, beberapa pelanggan malah sengaja datang lebih malam, berharap bisa merasakan sensasi berbeda dari ketoprak Bu Lastri. Mereka tidak peduli gosip atau cerita aneh yang beredar. Yang mereka tahu, ketoprak itu terlalu enak untuk dilewatkan. Malam berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat hujan turun deras, Jordi kembali terbangun dari tidur dengan jeritan. Kali ini, ia melihat sosok kepala babi itu berdiri di pojok kamarnya. Basah kuyup, matanya merah, mulutnya penuh darah,
dan suaranya bergema. "Kau sudah lihat terlalu banyak. Kau sudah bercerita." Jordi menjerit keras, membuat ibunya panik masuk ke kamar. Namun ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap. Tinggal lantai kamar yang basah seperti bekas tapak kaki hewan berlumpur. Bu Tati ketakutan, tubuhnya gemetar. Kini ia mulai percaya, apa yang anaknya lihat bukan sekadar hayalan. Ada sesuatu yang benar-benar berhubungan dengan warung ketoprak itu. Dan sejak malam itu, Bu Tati bersumpah tidak akan pernah lagi mengizinkan Jordi mendekati warung Pak Sarman. Meski dalam hati, ia tahu rahasia mengerikan di balik sambal warung itu masih terus menyebar, menunggu jiwa-jiwa lain yang lengah untuk terjerat. Malam itu Jakarta Utara diguyur hujan deras. Jalanan becek, suara rintik hujan bercampur dengan deru motor yang melintas genangan air. Namun, meski cuaca buruk, warung ketoprak milik Pak Sarman dan Bu Lastri tetap dipenuhi pelanggan. Payung-payung terbuka, orang rela antre di bawah hujan hanya demi sepiring ketoprak yang konon tak ada duanya. Di antara mereka ada seorang lelaki paruh baya bernama Pak Anton. Ia seorang karyawan pabrik di daerah Cilincing. Sejak beberapa bulan terakhir, Pak Anton ketagihan makan di warung ketoprak itu. Awalnya hanya sekadar mencoba, namun lama-lama ia merasa tubuhnya mencari makanan tersebut. Hampir setiap malam sepulang kerja, ia mampir ke sana. "Biasa, Bu, porsi dobel," katanya sambil duduk di kursi plastik berwarna hijau yang sudah agak rapuh. Bu Lastri hanya tersenyum tipis. Tangannya lincah menumbuk cabai di cobek besar, menambahkan bumbu kacang yang kental beraroma kuat. Sambalnya berwarna coklat pekat, agak kehitaman, dengan bau yang khas. Bau itu sering membuat orang merasa lapar, bahkan sebelum menyentuh ketopraknya. Pak Anton menyantap makanannya dengan lahap. Keringat bercucuran meski udara malam dingin. Namun, semakin ia makan, semakin aneh rasanya. Sambal itu terasa manis dan amis sekaligus. Seperti ada rasa besi yang menempel di lidahnya. Tapi bukannya jijik, ia justru semakin ingin menyuap lebih banyak. "Enak banget, Bu. Saya nggak bisa berhenti kalau makan di sini," ucapnya sambil tersenyum lebar. Bu Lastri hanya mengangguk. Matanya menatap Pak Anton dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara kosong dan penuh arti. Malam itu, setelah selesai makan, Pak Anton tidak langsung pulang. Ia duduk agak lama, menyalakan rokok kretek, dan memandang hujan yang masih deras. Beberapa pelanggan lain sudah bubar, tinggal beberapa orang yang berteduh. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 11 malam, Pak Anton merasa kepalanya berat. Pandangannya berkunang-kunang. Ia sempat berpikir mungkin karena kecapean kerja di pabrik. Tapi semakin lama, tubuhnya semakin lemas. "Bu, saya kayak mau pingsan," ucapnya lirih. Bu Lastri cepat menghampiri, senyumnya dingin. "Pak Anton gak apa-apa. Sini saya bantu masuk ke belakang dulu biar bisa istirahat." Ia menepuk bahu Pak Sarman yang sedang membereskan meja. Tanpa banyak bicara, Pak Sarman membantu memapah Pak Anton ke arah dapur, melewati tirai kain yang jarang bisa dilihat pelanggan. Beberapa orang sempat melihat itu, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya berpikir, mungkin Pak Anton benar-benar pusing. Namun yang mengejutkan, sejak malam itu Pak Anton tidak pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, tetangga Pak Anton mulai resah. Biasanya ia berangkat kerja pagi-pagi, namun hari itu rumahnya terkunci rapat. Hingga sore, tak ada tanda-tanda ia pulang atau keluar rumah. Istrinya kebingungan, karena sejak beberapa bulan lalu mereka pisah rumah, namun tetap saling kabar. Kali ini, telepon dan pesan tak ada yang dibalas. "Aneh banget, biasanya Anton paling rajin ngabarin," gumam istrinya kepada seorang kerabat. Beberapa hari berlalu, pihak pabrik tempat ia bekerja juga kebingungan, karena Pak Anton tidak masuk kerja tanpa kabar. Atasan dan rekan kerjanya mencoba menghubungi, namun nihil. Akhirnya kabar tentang hilangnya Pak Anton mulai menyebar di kampung dan lingkungan sekitar. Warga pun mulai menghubungkan kejanggalan itu dengan warung ketoprak. Karena terakhir kali ia terlihat oleh beberapa orang, Pak Anton memang sedang makan di sana. Di pos ronda, pembicaraan semakin panas. "Aku lihat sendiri,
Malam itu dia dipapah masuk ke dapur sama Bu Lastri. Kata seorang warga, "Mas Rudi." "Lah terus? Kok enggak keluar lagi?" sahut yang lain. "Ya itu dia. Enggak ada yang tahu. Tiba-tiba hilang begitu aja." Beberapa warga mulai mencurigai. Jangan-jangan ada sesuatu di balik warung tersebut. Apalagi gosip tentang sambal aneh dan pengakuan anak kecil bernama Jordi masih hangat diperbincangkan. Kalau dipikir-pikir, banyak juga orang yang suka makan di sana, tapi habis itu sakit atau ngalamin hal-hal aneh, ucap Pak Jaya, salah satu tetua kampung. Tapi kalau sampai ada orang hilang, ini sudah bahaya. Harus dicari tahu. Namun masalahnya, siapa yang berani menegur langsung? Warung itu bukan sembarangan. Banyak orang justru merasa takut, seolah ada kekuatan gaib yang melindungi keluarga Sarman. Malam berikutnya, seorang pemuda bernama Andi, tetangga sebelah rumah Pak Anton, nekat mendatangi warung ketoprak itu. Ia ingin memastikan sendiri. Warung masih ramai, meski hujan baru saja reda. Andi duduk di pojok, pura-pura memesan satu porsi. Ia memperhatikan dengan seksama. Saat itulah ia melihat sesuatu yang janggal. Dari balik tirai dapur, ia sempat melihat bayangan besar bergerak. Bentuknya seperti tubuh hewan berkaki 4, dengan kepala yang tidak wajar. Sekilas mirip babi, namun terlalu besar untuk ukuran normal. Bayangan itu bergerak pelan, lalu menghilang. Andi bergidik, tangannya gemetar memegang sendok. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Setelah habis makan, ia pura-pura mencari toilet di belakang. Ketika membuka sedikit tirai, matanya langsung membelalak. Ia melihat belanga besar berisi cairan merah kehitaman yang kental. Di sebelahnya, tergantung sesuatu yang menyerupai potongan daging mentah. Baunya anyir menusuk hidung. Dan di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Baju kerja milik Pak Anton, lengkap dengan nametak pabriknya, tergantung di atas kursi kayu. Andi hampir berteriak, tapi buru-buru ia menutup tirai dan berlari keluar warung. Nafasnya memburu. Keringat dingin mengucur. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan hal biasa. Malam itu, Andi menceritakan semuanya pada teman-teman nongkrong di pos ronda. Namun reaksi mereka beragam. Ada yang ketakutan, ada yang skeptis, dan ada pula yang menyuruh Andi diam agar tidak terjadi masalah. Kalau benar begitu, berarti warung itu sudah makan korban, bisik salah satu warga. Makanya jangan sembarangan ngomong. Bisa-bisa kita yang kena, jawab yang lain. Namun, di dalam hati, sebagian besar warga mulai yakin bahwa hilangnya Pak Anton ada kaitannya dengan pesugihan yang dijalankan Pak Sarman dan Bu Lastri. Seminggu kemudian, pencarian resmi dari pihak polisi diumumkan. Mereka mendatangi rumah Pak Anton, bertanya ke tetangga, dan menyebarkan selebaran orang hilang. Tapi anehnya, tidak ada satupun petugas yang mendatangi warung ketoprak itu, meski warga tahu itu adalah tempat terakhir korban terlihat. Seperti ada yang nutupin, gumam Bu Tati, ibu dari anak kecil Jordi. Polisi pun gak berani, mungkin sudah ada yang main belakang, balas Pak Jaya lirih. Warga hanya bisa resah. Warung ketoprak itu tetap buka seperti biasa, tetap ramai pembeli, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun setiap kali mereka melewati sana, bayangan wajah Pak Anton selalu terlintas di pikiran. Dan di antara aroma sambal yang pekat, ada bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup peka, seperti suara rintihan samar, meminta tolong dari balik dapur warung ketoprak itu. Malam itu udara Jakarta Utara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan sisa genangan air di jalanan sempit gang kecil tempat warung ketoprak Pak Sarman berdiri. Jam dinding di rumah-rumah warga sudah menunjuk lewat tengah malam. Sebagian besar penghuni gang telah terlelap, hanya tersisa suara tikus-tikus yang berlarian di atap rumah dan tetesan air yang menetes dari seng berkarat. Namun di antara rumah-rumah yang gelap itu, ada satu bangunan yang selalu membuat beberapa warga merasa resah. Warung ketoprak Pak Sarman. Meski terlihat sepi dari luar, seringkali ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya saat malam sudah jauh lewat. Cahaya samar, suara gesekan, bahkan sesekali terdengar bisikan yang entah dari siapa. Malam itu, rasa penasaran seorang tetangga, Pak Rudi,
mencapai puncaknya. Ia sudah lama merasa ada yang janggal dengan warung ketoprak itu, apalagi setelah kabar hilangnya seorang pelanggan tetap yang terakhir kali terlihat di sana. Bau aneh, suara gaduh, hingga pelanggan misterius yang datang dan pergi tanpa jejak semakin membuat Pak Rudi sulit tidur tenang. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah. Senter kecil ia genggam, meski tidak dinyalakan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Udara lembab menusuk hidungnya, membuat tubuhnya merinding. Ia berjalan perlahan ke arah warung, matanya awas mengamati sekeliling. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat bahwa warung itu tidak sepenuhnya gelap. Dari celah papan kayu bagian samping, ada cahaya kemerahan yang berdenyut seperti api lilin. Jantung Pak Rudi berdetak kencang. Ada dorongan untuk mundur, kembali ke rumah, pura-pura tidak tahu. Namun rasa penasaran yang sudah lama ia pendam lebih kuat dari rasa takut. Ia mendekat, menempelkan tubuhnya ke dinding warung yang lembab, lalu mencari celah kecil di antara papan. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seketika membeku. Di dalam, Pak Sarman duduk bersila di lantai dapur. Tubuhnya tegap tapi wajahnya pucat, mata terpejam rapat. Di hadapannya, beberapa lilin merah menyala, meneteskan cairan lilin yang menetes ke piring tanah liat. Cahaya lilin itu membuat ruangan tampak aneh, seolah bayangan-bayangan bergerak sendiri di dinding. Tak jauh dari situ, Bu Lastri berdiri dengan wajah serius. Di tangannya, ia memegang sebuah mangkuk besar dari tanah liat, berisi sesuatu yang berwarna pekat. Dengan gerakan perlahan, ia menuangkan cairan itu ke dalam belanga sambal yang biasanya digunakan untuk membuat bumbu ketoprak. Cairan itu berwarna merah gelap, kental, dan beruap tipis. Bau amisnya sampai ke hidung Pak Rudi meski ia berada di luar ruangan. Pak Rudi menahan napas. Ia tahu betul itu bukan sekadar sambal biasa. Darah, batinnya, ngeri. Bu Lastri lalu menumbuk sambal dengan ulekan batu, mencampurkan cairan merah itu hingga warnanya semakin pekat. Sementara itu, Pak Sarman bergumam lirih. Mulutnya komat kamit seakan membaca mantra. Suaranya rendah, tapi terdengar jelas seperti bisikan yang berasal dari dasar perut. Pak Rudi merinding. Kata-kata itu bukan bahasa yang ia kenal. Semakin lama, gumaman itu berubah menjadi suara berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan makhluk yang bukan manusia. Lilin-lilin merah itu tiba-tiba bergetar. Apinya membesar sesaat lalu mengecil kembali. Tiba-tiba, dari sudut dapur, Pak Rudi melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada bayangan hitam berdiri di pojokan ruangan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya kekar, dan kepalanya, ya Tuhan, berbentuk kepala babi dengan moncong panjang dan mata merah menyala. Sosok itu menunduk, seolah memperhatikan ritual yang sedang dilakukan. Suara napasnya berat, seperti hembusan hewan besar. Pak Rudi gemetar hebat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah menancap ke tanah. Bu Lastri menoleh sebentar ke arah sosok itu, lalu kembali menumbuk sambal. Pak Sarman membuka matanya, menatap kosong ke arah lilin-lilin merah, lalu bersuara lantang. Penghuni gaib, kami sudah menepati janji, darah sudah kami berikan. Rezeki warung ini, jangan pernah kau putuskan. Begitu kalimat itu terucap, sosok berkepala babi mengeluarkan suara mendengus keras, membuat nyala lilin bergetar. Pak Rudi hampir menjerit, namun ia buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Perlahan, sosok itu bergerak ke arah belanga sambal. Tubuhnya menunduk, moncongnya menyentuh mangkuk besar itu, seakan menghirup aromanya. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Pak Rudi mundur perlahan. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu ia tidak boleh ketahuan. Begitu sampai di ujung gang, ia langsung berlari kembali ke rumahnya. Pintu ditutup rapat, tubuhnya gemetar tak henti. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Wajah pucat Pak Sarman, tangan Bu Lastri yang berlumuran cairan merah, serta sosok berkepala babi itu terus terbayang di kepalanya. Esok paginya, warung ketoprak itu kembali buka seperti biasa. Ramai, penuh pelanggan, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Bau sambal yang menggugah selera tercium hingga ujung gang. Orang-orang antre panjang, menyantap dengan lahap,
tak tahu bahwa bumbu yang mereka makan telah melalui ritual menyeramkan. Pak Rudi hanya bisa mengawasi dari jauh. Wajahnya pucat. Ia ingin bercerita kepada warga lain, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa bila ia membuka mulut, bencana besar bisa menimpanya. Yang jelas, sejak malam itu, hidup Pak Rudi tidak pernah sama lagi. Seiring berjalannya waktu, warung ketoprak milik Pak Sarman dan Bu Lastri semakin dikenal luas, bukan hanya di kalangan warga kampung sekitar, tapi juga sampai ke luar daerah. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menginjakan kaki ke gang sempit itu, kini rela berdesakan hanya demi merasakan sepiring ketoprak yang konon rasanya tidak ada duanya. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Bekasi, Depok, atau Tangerang, hanya untuk menyicipinya. Di siang hari, suasana warung sudah tak pernah lagi terlihat sepi. Pembeli datang silih berganti, antre memanjang sampai ke jalan. Beberapa bahkan rela menunggu lebih dari 1 jam hanya untuk mendapatkan tempat duduk. Kehadiran pelanggan yang semakin membludak membuat warung itu terlihat seperti magnet yang tidak pernah kehilangan daya tariknya. Aneh sekali, karena di sisi lain, warga sekitar justru semakin menjauh. Mereka memilih menutup pintu rapat-rapat, seakan-akan warung itu bukan lagi bagian dari kehidupan mereka. Di tengah riuh ramai pelanggan, perubahan pada diri Pak Sarman dan Bu Lastri semakin nyata. Wajah mereka tampak pucat, dengan kantung mata yang dalam, seolah-olah setiap malam mereka tidak pernah tidur. Tubuh mereka makin kurus, tulang pipi menonjol, namun ada sesuatu yang ganjil. Di balik kondisi fisik yang melemah, mereka justru selalu terlihat segar ketika melayani pelanggan. Senyum yang mereka berikan bukanlah senyum biasa, lebih tepat disebut senyum hambar, seperti senyum yang dipaksakan. Namun anehnya mampu membuat pelanggan semakin betah duduk lama di sana. Rumah yang mereka tempati pun kini tampak jauh berbeda dibanding beberapa bulan sebelumnya. Dinding yang dulunya kusam dan catnya mengelupas, kini sudah dilapisi warna baru. Halaman rumah dipasang keramik mengkilap, sementara di garasi kecil yang dulunya kosong, kini sering terlihat mobil baru bergantian parkir. Beberapa kali warga memperhatikan, setiap minggu selalu saja ada barang baru yang masuk ke dalam rumah itu. Televisi layar datar, kulkas 2 pintu, sofa empuk, bahkan perabotan mahal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bisa dimiliki oleh orang yang hanya membuka warung ketoprak di pinggir jalan. Kehidupan mereka yang semakin mewah jelas menimbulkan bisik-bisik yang tidak pernah berhenti. Warga yang dulunya kagum, kini lebih banyak bergidik ngeri. Tidak mungkin ketoprak saja bisa bikin orang sekaya itu, begitu kata salah satu warga. Namun tak seorang pun berani mengucapkan kalimat itu di depan Pak Sarman atau Bu Lastri. Ada ketakutan yang perlahan menancap di hati mereka, seolah-olah mengusik keluarga itu sama saja dengan mengundang malapetaka. Sementara itu, semakin malam, semakin banyak pula cerita ganjil yang beredar. Beberapa pelanggan dari luar daerah mengaku mengalami hal aneh setelah makan di warung itu. Ada yang mengaku mimpi buruk selama berhari-hari, selalu melihat sosok hitam besar dengan kepala babi mendekatinya. Ada pula yang tiba-tiba kehilangan uang tanpa jejak, seolah-olah gajinya menguap entah kemana setelah malam itu. Tapi anehnya, bukannya berhenti membeli, pelanggan justru semakin banyak yang datang. Seakan-akan ada sesuatu dalam makanan itu yang membuat orang ketagihan, meski tubuh dan pikiran mereka harus menanggung akibatnya. Warga sekitar yang masih bertahan tinggal di kampung itu semakin merasa tertekan. Setiap malam, aroma sambal kacang bercampur bawang goreng begitu kuat tercium sampai ke dalam rumah mereka, meski pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Aroma itu begitu menggoda, tapi bersamaan dengan itu selalu ada bau lain yang membuat perut mual. Bau anyir darah yang samar, bercampur dengan bau busuk tak jelas asalnya. Bau itu datang dan pergi, kadang kuat, kadang hanya sekilas, namun cukup untuk membuat semua orang merasa tidak tenang. Beberapa warga bahkan mulai jatuh sakit. Anak-anak kecil sering menangis tanpa sebab di tengah malam, menjerit histeris seolah melihat sesuatu di sudut ruangan. Orang tua mereka kewalahan, tidak tahu harus berbuat apa. Ada juga beberapa orang dewasa yang tiba-tiba jatuh pingsan setelah pulang melewati warung itu larut malam. Ketika sadar, mereka hanya bisa bercerita samar-samar tentang sosok hitam besar yang berdiri di pinggir jalan, mengawasi mereka dengan mata merah menyala. Di tengah semua keganjilan itu, Pak Sarman dan Bu Lastri tetap membuka warung seperti biasa,
seolah-olah mereka tidak mendengar bisik-bisik warga. Mereka hanya fokus pada antrean pelanggan yang semakin panjang. Setiap malam, suara riuh tawa dan obrolan dari dalam warung semakin sering terdengar, meski pintu warung sudah ditutup rapat. Dari luar, orang-orang yang kebetulan lewat bisa mendengar suara gelas beradu, kursi digeser, bahkan sesekali suara cekikikan yang tidak terdengar seperti suara manusia pada umumnya. Namun yang paling membuat bulu kuduk warga berdiri adalah ketika beberapa dari mereka menyadari bahwa bukan hanya suara yang terdengar, melainkan juga bayangan. Dari sela-sela tirai pintu warung yang tertutup, sering terlihat bayangan besar bergerak ke sana kemari, jauh lebih besar daripada tubuh Pak Sarman dan Bu Lastri. Bayangan itu kadang tampak membungkuk, kadang tampak berdiri tegak, dan sekali waktu, ada seorang anak kecil yang menangis histeris karena mengaku melihat wajah babi besar mengintip dari balik jendela warung. Ketakutan semakin menjadi-jadi, tetapi warga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar tidak terlibat langsung dengan apapun yang sedang terjadi di warung itu. Namun satu hal yang mereka sadari, semakin besar kemewahan yang didapatkan oleh Pak Sarman dan Bu Lastri, semakin besar pula kengerian yang menyelimuti kampung mereka. Rumah-rumah yang dulu akrab satu sama lain kini terasa asing. Orang-orang enggan keluar malam, bahkan untuk sekadar berbincang dengan tetangga. Jalanan gang menjadi sepi lebih cepat dari biasanya. Suasana kampung yang dulu hangat, penuh canda tawa, kini berubah mencekam, dingin, dan penuh rasa curiga. Di tengah semua itu, hanya warung ketoprak Pak Sarman yang tetap ramai. Lampunya selalu terang, suara riuh pelanggan tidak pernah padam, dan di balik semua keriuhan itu, ada sesuatu yang terus mengintai, menunggu dalam gelap, mengisi perutnya dengan sesuatu yang lebih dari sekadar sisa makanan. Dan semakin lama, semakin jelas bagi warga sekitar bahwa kemewahan yang kini dinikmati keluarga itu tidaklah datang dengan cara biasa. Ada sesuatu yang mereka bayar, sesuatu yang mengerikan, yang membuat semua orang hanya bisa menunggu kapan giliran malapetaka besar itu benar-benar jatuh menimpa kampung mereka. Kehidupan di kampung kecil di Jakarta Utara itu semakin hari semakin muram. Meski di satu sisi warung ketoprak Pak Sarman dan Bu Lastri terus dipenuhi orang, di sisi lain suasana di sekitarnya justru terasa mati. Rumah-rumah di kanan kiri jalan semakin sering terkunci rapat. Warga memilih berdiam di dalam rumah, menutup telinga dari suara ramai yang entah nyata entah tidak, yang selalu terdengar dari warung setiap malam. Namun ketakutan yang selama ini hanya berupa firasat dan kecurigaan, perlahan mulai menemukan bentuknya. Cerita-cerita ganjil yang sebelumnya dianggap hanya gosip kampung, akhirnya memiliki titik terang ketika seorang lelaki tua yang sudah lama tinggal di sana, bernama Mbah Wiryo, mulai membuka mulut. Mbah Wiryo bukan orang sembarangan. Sejak dulu, ia dikenal sebagai dukun sepuh yang sering dimintai pertolongan warga, entah untuk mengobati penyakit aneh, menolak bala, atau sekadar memberikan jimat pelindung. Meski tubuhnya kini renta, suaranya bergetar dan jalannya tertatih dengan tongkat kayu, tetapi tatapan matanya masih tajam, seolah mampu menembus sesuatu yang tak kasat mata. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk keperluan penting. Tetapi ketika teror dari warung ketoprak itu semakin menjadi-jadi, ia merasa tidak bisa lagi berdiam diri. Malam itu, beberapa warga yang resah berkumpul di teras rumah Mbah Wiryo. Mereka duduk dengan wajah pucat, sebagian menggenggam tasbih, sebagian lain menutup kepala dengan sarung. Lampu minyak di meja kecil di hadapan mereka berkelip redup, menambah kesan mencekam pada suasana. Sampean semua sudah lihat sendiri, tuh, suara serak Mbah Wiryo memecah hening. Warung itu bukan warung biasa. Rezeki yang mengalir ke sana bukan rezeki halal. Ada perjanjian yang mereka lakukan, dan itu sudah tercium baunya di seluruh kampung. Warga saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada pula yang gelisah tak berani bertanya. Akhirnya seorang lelaki paruh baya, Pak Budi, memberanikan diri membuka suara. Mbah, perjanjian apa maksudnya? Apa betul ada pesugihan di situ? Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menunduk sebentar, seperti sedang menimbang apakah perkataan yang hendak ia ucapkan sebaiknya ditahan atau dilepaskan. Tetapi akhirnya, dengan suara berat ia melanjutkan, "Ya, mereka sudah mengikat diri dengan pesugihan. Roh babi ngepet."
Serentak terdengar desisan kaget dari warga yang hadir. Ada yang langsung merapatkan sarung ke tubuhnya. Ada pula yang spontan merapal doa. Kata-kata itu, babi ngepet, sudah lama menjadi legenda menyeramkan di telinga mereka. Tetapi mendengarnya disebut secara gamblang, dikaitkan dengan warung ketoprak yang berdiri di ujung gang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kalau hanya untuk dagang ketoprak, kenapa harus sampai begitu, Mbah? Tanya seorang ibu dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menatap kosong ke arah gelap jalanan di depan rumah. Karena pesugihan itu bukan sekadar soal laris dagangan. Mereka tidak hanya mencari uang. Mereka mencari kedudukan, mencari nama, mencari kekuatan yang bisa membuat orang-orang tidak bisa lepas dari mereka. Kau kira kenapa orang-orang rela datang jauh-jauh hanya untuk makan ketoprak itu? Ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan. Itu bukan lagi soal rasa bumbu atau sambal. Itu karena setiap piring makanan yang keluar dari dapur mereka sudah dicampuri energi dari perjanjian. Hening. Suara jangkrik malam terdengar lebih jelas. Beberapa warga tampak menahan napas. Apa yang Mbah maksud? Energi itu dari korban? Tanya Pak Budi dengan suara lirih. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Kalian masih ingat dengan pelanggan yang hilang beberapa waktu lalu? Yang sandalnya ditemukan di belakang warung itu? Itu bukan kebetulan. Setiap perjanjian pesugihan membutuhkan tumbal. Dan tumbalnya bukan ayam, bukan kambing, melainkan manusia. Jiwa manusia. Dek. Suasana seketika berubah semakin mencekam. Beberapa perempuan menutup mulutnya, menahan jeritan. Seorang pemuda yang duduk di pojok bangkit, berjalan mondar-mandir sambil menggaruk kepalanya. Tak tahu harus berbuat apa dengan rasa takut yang mendadak menekan dadanya. Babi ngepet itu, lanjut Mbah Wiryo, bukan sembarang babi. Ia adalah makhluk gaib yang menyerupai binatang, tapi berakal setan. Ia bisa memberi kekayaan, bisa membuat dagangan selalu laku, tapi imbalannya adalah jiwa. Setiap kali ada orang yang tersesat, entah masuk warung di waktu yang salah, entah tergoda dengan makanan yang salah, maka jiwa itu akan disedot, dijadikan persembahan. Dan itulah yang sekarang sedang terjadi di kampung kita. Salah satu warga, seorang pemuda bernama Jaya, menelan ludah. Tapi Mbah, kenapa pelanggan dari luar daerah terus saja berdatangan? Makin banyak bahkan? Kalau benar ada korban, kenapa mereka tidak sadar? Tatapan Mbah Wiryo beralih ke Jaya. Karena mereka tidak tahu. Mereka hanya merasakan enaknya makanan, lalu tubuh mereka pelan-pelan dilemahkan. Ada yang jatuh sakit setelah pulang, ada yang kehilangan uang tanpa jejak, ada pula yang mengalami mimpi buruk berulang kali. Itulah cara roh itu bekerja. Mereka mungkin tidak mati seketika, tapi sedikit demi sedikit, hidup mereka dikuras untuk mempertahankan kekuatan warung itu. Sunyi lagi, malam seakan menahan napas. Hanya suara detak jam tua di ruang dalam rumah Mbah Wiryo yang terdengar. Pak Budi yang sejak tadi menahan diri, akhirnya bersuara lagi. Kalau begitu, Mbah, apa yang bisa kita lakukan? Masa kita biarkan saja kampung ini hancur karena warung itu? Mbah Wiryo menatap satu persatu wajah warga yang hadir. Ada rasa iba di matanya, namun juga keputusasaan. Aku bukan tidak mau membantu. Tapi kalian harus sadar, perjanjian pesugihan itu bukan hal sepele. Selama mereka masih mematuhi syarat-syarat perjanjian dengan roh babi itu, selama masih ada tumbal yang disediakan, kekuatan mereka tidak bisa diganggu. Bahkan aku sekalipun harus berpikir 1000 kali kalau ingin menantangnya. Jadi, kita hanya bisa diam saja. Mbah? Suara lirih seorang ibu pecah di antara ketakutan. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menatap lampu minyak yang berkelip-kelip. Diam bukan berarti kalah. Ada cara lain, tapi itu berat. Kita harus menunggu momen ketika perjanjian itu goyah. Setiap pesugihan ada waktunya melemah. Ada saatnya roh yang mereka puja tidak lagi puas dengan persembahan. Saat itulah barulah kita bisa melawan. Warga terdiam, tak ada yang berani menimpali. Kata-kata itu seperti cambuk sekaligus harapan samar yang sulit digenggam. Malam itu mereka bubar dengan hati yang semakin gelisah.
Setiap langkah kaki di jalan gelap terasa seperti diikuti sesuatu dari kejauhan. Bayangan gelap di ujung gang seakan bergerak mengikuti, meski tidak ada siapapun di sana. Sesampainya di rumah masing-masing, tak seorang pun bisa tidur nyenyak. Kata-kata, pesugihan babi ngepet, terngiang-ngiang di kepala mereka, membuat setiap bayangan di dinding kamar seakan menjelma sosok berkepala babi yang menatap dengan mata merah menyala. Dan sejak malam itu, meski warung ketoprak Pak Sarman semakin ramai, warga kampung hidup dalam ketakutan yang lebih nyata. Mereka sudah tahu rahasianya. Mereka sudah tahu bahwa setiap piring ketoprak yang keluar dari dapur itu bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari perjanjian gelap yang menuntut jiwa manusia. Namun yang membuat bulu kuduk semakin merinding adalah satu hal. Tidak ada yang tahu kapan giliran tumbal berikutnya akan diambil. Bisa saja siapapun dari mereka. Bisa saja tamu yang datang dari jauh, atau mungkin anak-anak kecil yang lewat di depan warung tanpa sengaja. Dan ketidakpastian itulah yang membuat malam-malam di kampung itu berubah menjadi neraka yang mencekam. Sejak malam ketika Mbah Wiryo membuka rahasia pesugihan warung ketoprak itu, suasana kampung seakan berubah total. Udara yang biasanya terasa hangat, kini mendadak dingin menusuk setiap kali matahari tenggelam. Angin malam berhembus membawa aroma anyir yang samar-samar tercium di sepanjang gang menuju warung Pak Sarman. Warga yang dulu masih berani duduk-duduk di pos ronda kini memilih mengurung diri di rumah. Bahkan suara tawa anak-anak kecil yang biasa bermain kelereng atau petak umpet di halaman pun lenyap. Namun yang paling terasa mencekam adalah tanda-tanda ganjil yang mulai muncul di sekitar warung itu. Seolah alam sendiri ikut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang berkembang. Pada suatu pagi, warga dikejutkan oleh kejadian aneh. Seekor kucing hitam ditemukan mati tepat di depan pintu warung ketoprak. Tubuhnya utuh, tidak ada luka sedikit pun, namun matanya melotot dengan lidah terjulur panjang, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Anehnya, meski bangkai kucing itu dibiarkan begitu saja di jalan, tidak ada lalat yang hinggap. Seolah-olah kematiannya bukan kematian biasa. Ini bukan mati wajar, bisik seorang ibu yang kebetulan lewat. Ada yang aneh. Ini pertanda buruk. Pak Sarman hanya keluar sebentar, melihat kucing itu dengan ekspresi datar, lalu menendangnya ke got tanpa raut iba sedikit pun. Setelah itu ia kembali ke dalam warung, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Warga yang menyaksikan hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Hari-hari berikutnya tanda-tanda ganjil semakin nyata. Pohon mangga yang berdiri tak jauh dari warung tiba-tiba mengering dalam semalam. Daunnya yang kemarin masih hijau, keesokan paginya rontok berguguran, meninggalkan cabang-cabang kering yang seperti tangan kurus menjulang ke langit. Akar-akar pohon itu bahkan terlihat mencuat keluar tanah, seolah tertarik dari dalam. Lalu ada juga suara-suara aneh yang terdengar menjelang tengah malam. Warga yang rumahnya berdekatan dengan warung bersumpah mendengar suara derap kaki hewan besar berlari di sekitar halaman warung, disertai suara dengus kasar mirip babi hutan. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan lirih, seperti suara perempuan merintih kesakitan, yang datang dari arah dapur warung. "Semalam aku dengar jelas, suara perempuan nangis di sana," kata Burini, salah satu tetangga yang tinggal hanya 2 rumah dari warung. "Suaranya seperti orang dicekik, terputus-putus. Tapi waktu aku beranikan diri mengintip dari jendela, aku cuma lihat bayangan besar melintas, kepala gelap, tubuhnya gemuk, jalannya membungkuk." Cerita itu segera menyebar. Warga yang tadinya hanya menduga-duga kini semakin yakin bahwa warung itu bukan lagi sekadar tempat makan. Ia sudah menjadi sarang sesuatu yang tidak wajar. Di sisi lain, perubahan juga tampak pada Pak Sarman dan Bu Lastri sendiri. Tubuh Pak Sarman yang dulu kekar mulai terlihat layu, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, seperti tidak tidur berhari-hari. Namun anehnya, ia masih bisa berdiri berjam-jam di depan wajan, mengaduk-aduk bihun dan lontong tanpa pernah tampak lelah. Ada kalanya tangannya bergerak begitu cepat, lebih cepat dari manusia biasa, hingga membuat pelanggan yang melihatnya merasa ngeri. Bu Lastri juga tak kalah ganjil. Senyumnya yang dulu hangat kini berubah menjadi seringai dingin. Setiap kali ia menuangkan sambal dari cobek besar, warga yang memperhatikan merasa sambal itu memancarkan kilau merah yang tidak biasa, seolah ada darah segar yang baru saja diteteskan ke dalamnya.
Ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pelanggan dari luar kota mendadak pingsan setelah menyuap ketoprak buatannya. Bibirnya membiru, napasnya tersengal. Namun ketika dibawa ke klinik, ia sadar kembali tanpa ingat apapun. Anehnya, keesokan harinya orang itu datang lagi ke warung, makan dengan lahap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Warga semakin resah. Mereka mulai sadar bahwa perjanjian pesugihan itu sedang menuntut lebih banyak. Mbah Wiryo pun memperingatkan, tanda-tanda kehancuran sudah tampak. Perjanjian mereka mulai haus tumbal. Kalau tidak ada yang menghentikan, kampung ini bisa ikut binasa. Dan benar saja, beberapa hari kemudian tragedi besar terjadi. Malam itu, hujan deras mengguyur. Petir menyambar langit, membuat jalanan licin dan gelap. Beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara gaduh dari arah warung ketoprak. Suara piring pecah, suara teriakan, dan suara makhluk aneh yang melengking panjang. Beberapa orang yang berani mengintip dari balik jendela melihat sosok besar hitam dengan kepala babi meronta di dalam warung. Sementara Pak Sarman duduk bersila di lantai, matanya terpejam rapat. Bu Lastri berdiri di sampingnya, mulutnya berkomat kamit entah melafalkan apa. Hujan semakin deras, angin menampar dedaunan, sementara suara makhluk itu semakin menjadi-jadi. Warga tak ada yang berani mendekat, hanya bersembunyi di balik tirai dan pintu terkunci. Namun yang membuat malam itu benar-benar mencekam adalah ketika suara makhluk itu mendadak hening, digantikan dengan aroma busuk yang menyebar ke seluruh gang. Bau itu begitu menyengat, mirip daging busuk bercampur darah, membuat beberapa warga muntah seketika. Keesokan paginya, warung itu tampak seperti biasa lagi. Piring-piring sudah tertata rapi, meja bersih, dan Pak Sarman kembali menyambut pelanggan dengan wajah datar. Tetapi warga yang melihat dengan mata kepala sendiri tahu, sesuatu yang besar sedang bergerak di balik kedamaian semu itu. Tanda-tanda kehancuran sudah jelas terlihat. Mereka hanya menunggu waktu, kapan semuanya akan benar-benar pecah. Mbah Wiryo sendiri malam itu berpesan pada beberapa warga yang menemuinya. Dengan suara berat ia berkata, perjanjian itu sudah diambang batas. Roh babi itu tak akan puas sebelum mengambil korban terakhir. Dan korban terakhir bisa jadi bukan hanya satu orang, tapi seluruh kampung ini. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati warung ketoprak selepas maghrib. Jalanan menjadi sunyi, lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal, dan anak-anak dilarang keluar rumah. Namun meski semua berusaha menjaga jarak, warung itu tetap berdiri kokoh, tetap ramai dikunjungi orang luar, dan tetap memancarkan aura hitam yang menyesakkan dada. Malam-malam berikutnya, suara tangisan dan jeritan kembali terdengar. Dan setiap kali suara itu muncul, esok paginya selalu ada kabar seseorang hilang, entah pendatang, entah orang yang kebetulan lewat. Tak ada lagi yang berani bertanya, karena semua sudah tahu jawabannya, tumbal pesugihan. Dan begitulah tanda-tanda kehancuran itu terus menganga, menunggu saat yang tepat untuk menelan seluruh kampung ke dalam kegelapan. Hujan deras mengguyur Jakarta Utara malam itu. Jalanan becek, selokan meluap, dan atap-atap rumah bergetar diterpa air yang jatuh tanpa henti. Angin dingin menyusup ke setiap celah rumah, membuat siapapun enggan keluar. Tetapi di tengah kegelapan yang hanya diterangi sesekali oleh kilatan petir, suara gaduh dari arah warung ketoprak milik Pak Sarman dan Bu Lastri terdengar begitu jelas, mengalahkan riuhnya hujan malam itu. Awalnya, warga mengira suara itu hanyalah suara genteng jatuh atau barang-barang terseret arus hujan. Namun semakin lama, bunyi itu terdengar semakin aneh, dentuman keras, teriakan samar, dan bunyi seperti kayu patah yang berulang kali terdengar dari arah warung. Suara-suara itu membuat bulu kuduk meremang. Tidak biasa, tidak wajar, dan jelas bukan sekadar suara hujan. Di sebuah rumah dekat pos ronda, Jaya, pemuda yang sejak lama merasa ada yang tidak beres dengan warung itu, berdiri di ambang pintu sambil menajamkan pendengaran. Ia memandang ke arah warung yang tampak remang dari kejauhan. Lampunya berkedip-kedip, seolah hendak padam namun terus menyala. Sesekali, ia mendengar teriakan perempuan. Suara itu lirih, teredam hujan, namun jelas berasal dari Bu Lastri. "Pak RT, dengar enggak?" tanya Jaya kepada lelaki paruhbaya yang baru saja keluar dengan payung di tangannya. Pak RT mengangguk pelan. "Iya,
Ada sesuatu di sana. Kayaknya bukan hal biasa. Keduanya berpandangan, lalu beberapa warga lain mulai bermunculan dari rumah masing-masing, terpanggil oleh suara gaduh itu. Meski rasa takut menghantui, rasa penasaran lebih besar mendorong mereka. Satu persatu, warga berkumpul, berdesakan di bawah payung seadanya. Suara gaduh dari warung makin jelas. Kursi-kursi seperti dilempar, piring pecah, meja terjungkal, dan di antara itu semua, terdengar suara geraman berat yang tidak menyerupai manusia. Dengan hati-hati, rombongan warga berjalan menyusuri gang. Hujan menghantam tubuh mereka, sebagian basah kuyup meski sudah membawa payung. Jantung mereka berdetak cepat. Rasa takut bercampur dengan keberanian yang muncul karena mereka tidak sendirian. Saat mereka semakin dekat, suara gaduh itu makin nyata. Suara kayu dihantam, teriakan panik, dan suara makhluk yang tidak bisa mereka pahami. Sesampainya di depan warung, beberapa warga menahan napas. Dari celah jendela kayu yang sedikit terbuka, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka gemetar. Di dalam warung, Pak Sarman dan Bu Lastri berlari pontang-panting. Wajah mereka pucat pasi, keringat bercampur air hujan menempel di wajah. Namun yang lebih mengejutkan adalah sosok besar yang mengejar mereka. Makhluk itu menjulang tinggi, berbulu hitam lebat, tubuhnya kekar dan bungkuk, sementara kepalanya adalah kepala babi yang besar dengan mata merah menyala. Moncongnya basah, meneteskan cairan kental yang entah darah atau liur. Suara geramannya memenuhi ruangan, membuat kaca jendela bergetar. Ia menghantam meja dengan lengannya yang kekar, membuat kayu patah berserakan. Kursi-kursi terlempar, piring pecah bergelimpangan, sambal merah tercecer ke lantai bercampur dengan darah entah milik siapa. Ya Tuhan! Salah satu warga berbisik, tubuhnya lemas melihat pemandangan itu. Pak Sarman tampak berusaha melindungi Bu Lastri, namun dirinya sendiri sudah kewalahan. Sesekali ia mengangkat kursi untuk menahan serangan, namun dengan sekali tebasan, kursi itu hancur berkeping. Bu Lastri menjerit histeris, suaranya hampir tak terdengar karena hujan, namun jelas menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Makhluk berkepala babi itu terus mengamuk, memporak-porandakan warung. Seolah semua yang pernah ada di sana, meja, kursi, belanga sambal, piring, sendok, tak ada artinya di hadapan amarahnya. Warga yang menyaksikan dari luar hanya bisa terdiam kaku. Beberapa hampir pingsan, sebagian lagi berpegangan erat pada satu sama lain agar tidak kabur sendirian. Rasa takut menahan kaki mereka, tapi rasa penasaran membuat mata mereka enggan beranjak. Kilatan petir menyambar, menerangi ruangan dari jendela. Dalam cahaya putih menyilaukan itu, wajah makhluk berkepala babi terlihat jelas. Matanya merah menyala penuh kebencian, giginya besar dan tajam, napasnya berat mengeluarkan suara mendengus yang membuat dada bergetar. Tak ada keraguan lagi, ini bukan sekadar gangguan roh halus, melainkan wujud nyata dari sesuatu yang selama ini hanya dibicarakan warga dalam bisik-bisik, roh pesugihan yang menuntut. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari dalam. Belanga sambal besar yang selalu digunakan Bu Lastri terlempar ke lantai. Isinya tumpah, mengeluarkan cairan merah kehitaman yang mendidih meski terkena air hujan yang menetes dari atap bocor. Cairan itu mengeluarkan asap tipis dengan bau anyir menusuk hidung. Beberapa warga yang mencium bau itu langsung muntah di tempat. Pak Sarman terpojok ke sudut dapur, tubuhnya gemetar. Bu Lastri berpegangan padanya, menangis histeris. Makhluk itu mendekat, langkahnya berat namun pasti, membuat lantai kayu bergetar setiap kali kaki hitam berbulu itu menapak. Dengan sekali hembusan napas, ia menggeram begitu keras hingga lampu gantung di warung berayun-ayun liar, seolah hendak jatuh. "Lari, Mas! Lari!" teriak Bu Lastri dengan suara serak, namun tak ada jalan keluar bagi mereka. Makhluk itu sudah menutup hampir seluruh jalan. Warga yang menyaksikan dari luar semakin panik. Ada yang ingin menolong, ada pula yang justru ingin lari secepat mungkin. Namun tubuh mereka seolah terpaku, tak bisa bergerak. Ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka, memaksa mereka untuk tetap menjadi saksi. Dan malam itu, di tengah hujan deras dan kilatan petir, warga benar-benar menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Hujan deras malam itu membuat Jakarta Utara tampak lebih muram dari biasanya.
Jalanan kecil di sekitar gang menuju warung ketoprak Pak Sarman tergenang air, dan selokan meluap membawa sampah hanyut kemana-mana. Suara air yang jatuh dari atap seng berpadu dengan desiran angin, membuat malam seolah menutup rapat diri dari dunia luar. Akan tetapi, di tengah derasnya hujan, suara lain terdengar lebih nyaring. Suara gaduh dari arah warung ketoprak yang selama ini menjadi perbincangan warga. Awalnya suara itu terdengar samar, dentuman seperti kayu jatuh, diikuti suara kaca pecah. Namun semakin lama, suara itu semakin keras dan jelas, seakan sesuatu sedang menghancurkan isi warung dengan amarah membara. Beberapa warga yang terjaga karena suara hujan akhirnya menajamkan telinga. Salah satunya Jaya, pemuda yang tinggal tak jauh dari warung, yang sejak lama menaruh curiga terhadap kejanggalan di sana. Ia berdiri di beranda rumah, tubuhnya dibasahi rintik hujan yang tertiup angin, mendengarkan dengan wajah tegang. "Bukan suara biasa," gumamnya lirih. Tak lama, Pak RT keluar dari rumahnya, membawa payung lusuh. Raut wajahnya khawatir. "Kau dengar juga, Jaya?" tanyanya. Jaya mengangguk. "Iya, Pak, kayaknya dari warung Pak Sarman. Ribut sekali, kayak ada yang banting-banting barang." Mereka saling pandang. Hati mereka dihantui ketakutan, tapi juga rasa penasaran. Beberapa warga lain mulai bermunculan, satu persatu keluar dari rumah. Wajah mereka pucat diterpa cahaya lampu jalan yang redup, basah kuyup meski sudah membawa payung atau jas hujan seadanya. Suara gaduh dari warung semakin nyata, suara meja dibanting, kursi terlempar, piring-piring pecah, dan, yang paling membuat bulu kuduk merinding, teriakan histeris seorang perempuan, diselingi geraman berat yang tak menyerupai suara manusia. "Bu Lastri?" bisik salah seorang warga dengan tubuh gemetar. Mereka pun berjalan bersama, menyusuri gang sempit menuju warung. Hujan mengguyur tanpa ampun, membuat kaki mereka berceceran lumpur. Suara derasnya hujan seolah menutup jalan mereka. Namun rasa penasaran membuat langkah-langkah itu terus maju. Jantung setiap orang berdetak kencang, antara takut dan nekat. Sesampainya di depan warung, mereka berhenti. Dari celah jendela kayu yang terbuka sedikit, cahaya lampu berkelip-kelip, seakan hendak padam. Dari dalam, terdengar suara teriakan dan benturan keras. Beberapa warga yang berani mendekat mengintip, dan seketika wajah mereka memucat. Apa yang terlihat di dalam bukan sesuatu yang dapat dicerna logika manusia. Pak Sarman dan Bu Lastri berlarian pontang-panting di dalam warung. Meja dan kursi berjatuhan, piring pecah berserakan di lantai. Namun yang membuat semua orang menahan napas adalah sosok besar yang mengejar mereka. Makhluk berbulu hitam legam, tubuhnya tinggi kekar, dengan kepala babi yang mengerikan. Matanya merah menyala seperti bara, moncongnya meneteskan cairan kental yang entah darah atau liur, dan dari mulutnya keluar geraman berat yang membuat kaca jendela bergetar. "Ya Allah!" bisik salah seorang warga, suaranya nyaris tak terdengar. Makhluk itu mengamuk, merobohkan meja dengan sekali tebasan lengan. Kursi terlempar ke dinding, pecah berantakan. Belanga sambal besar yang menjadi ikon warung itu terguncang hebat, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Isinya tumpah, cairan merah kehitaman yang pekat, mendidih meski terkena air hujan yang merembes dari atap bocor. Asap tipis mengepul dari cairan itu, mengeluarkan bau anyir menusuk hidung. Beberapa warga yang mencium bau tersebut langsung muntah di tempat. Pak Sarman berusaha melindungi Bu Lastri, meski wajahnya sendiri penuh ketakutan. Ia mengambil kursi dan menghalanginya ke arah makhluk itu. Namun dengan sekali tebasan, kursi hancur berkeping-keping. Bu Lastri menjerit histeris, berlari ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, tolong aku, tolong!" teriaknya, suaranya parau. Makhluk itu mendekat perlahan, langkahnya berat namun mantap. Setiap injakan kakinya membuat lantai kayu berderit keras, seolah akan jebol. Napasnya mengeluarkan dengus kasar, dan matanya menatap tajam ke arah pasangan itu. Dalam cahaya kilatan petir yang menyambar dari luar, wajah babi itu terlihat semakin jelas. Moncong panjang dengan gigi besar berlumuran darah, bulu hitam basah oleh keringat dan hujan yang masuk dari celah atap, serta aura gelap yang membuat udara di dalam warung terasa sesak. Beberapa warga ingin menolong, namun tubuh mereka seperti terpaku.
Ada sesuatu yang menahan mereka. Rasa takut begitu kuat, mencengkeram tubuh, membuat kaki seolah tertanam di tanah. Mereka hanya bisa menjadi saksi, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana roh pesugihan yang selama ini hanya mereka dengar dalam bisik-bisik akhirnya menampakkan wujud. "Lari, Mas! Lari!" teriak Bulastri lagi, tangannya menarik lengan suaminya. Namun kemana mereka harus lari? Pintu keluar tertutup oleh tubuh besar makhluk itu. Jendela pun terlalu kecil untuk mereka lompat keluar. Mereka terjebak, dan makhluk itu jelas tidak akan berhenti sebelum mendapatkan yang diinginkannya. Tiba-tiba, makhluk itu menghantam meja di depannya dengan kedua lengannya. Kayu pecah berantakan, serpihannya beterbangan kemana-mana. Belanga sambal lain terjungkal, cairannya menyembur ke lantai bercampur dengan darah yang entah dari mana asalnya. Bau anyir semakin pekat, membuat dada sesak, seakan oksigen tersedot habis dari ruangan itu. Pak Sarman tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Bulastri jatuh berlutut di sampingnya, menangis meraung. "Ampun, ampun!" Suaranya serak, putus asa. Tetapi makhluk itu tak mengenal ampun. Matanya menyala makin merah, geramannya makin keras. Seakan seluruh kemarahan dunia tertumpah malam itu. Dari luar, warga hanya bisa memandang dengan ngeri. Ada yang menutup wajah, ada pula yang berpegangan erat pada orang di sebelahnya agar tidak jatuh pingsan. Beberapa anak muda mencoba membaca doa, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada yang bisa benar-benar menolong. Seolah mereka dipaksa hanya menjadi penonton, saksi dari hukuman yang sudah lama ditunggu makhluk itu. Hujan semakin deras, kilat menyambar langit. Dalam cahaya putih menyilaukan, makhluk itu terlihat jelas sedang mengangkat meja besar dan melemparkannya ke arah pasangan itu. Suara benturan membuat warung bergetar. Teriakan Bulastri memecah malam, lalu terdengar suara kaca pecah bersamaan dengan sambaran petir. Warung itu porak-poranda, hancur berantakan di depan mata semua orang. Dan di tengah kegaduhan itu, suara makhluk berkepala babi menggema, lebih nyaring dari hujan, lebih menusuk dari kilat. Suara yang bukan hanya mengamuk, melainkan menuntut. Malam itu, hujan yang turun deras seakan menjadi tirai penutup dari peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi di warung ketoprak milik Pak Sarman dan Bulastri. Warga yang sempat menyaksikan amukan sosok berbulu hitam berkepala babi masih bergidik ketika kembali ke rumah masing-masing. Mereka tak ada yang berani mendekat terlalu dekat ke warung itu setelah melihat sendiri bagaimana meja dan kursi beterbangan, kaca pecah, dan suara jeritan pasangan pemilik warung bercampur dengan gelegar guntur. Hujan deras yang mengguyur malam itu membuat semua orang memilih bersembunyi di balik pintu, hanya berani mengintip dari celah jendela yang berembun. Keesokan harinya, ketika matahari sudah naik sedikit, kabar buruk langsung menyebar ke seluruh kampung. Warung ketoprak itu ditemukan hangus terbakar. Api entah sejak kapan mulai berkobar. Tapi anehnya tak seorang pun semalam melihat ada api atau cahaya kobaran di tengah hujan lebat itu. Seakan-akan api itu hanya muncul di dalam, memakan seluruh isi warung tanpa sedikit pun merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Pagi itu, warga berbondong-bondong datang melihat puing hitam yang tersisa. Aroma hangus bercampur bau anyir menusuk hidung, membuat beberapa orang yang datang menutup mulut dengan sapu tangan. Bangunan kayu yang dulunya menjadi tempat berkumpul orang kini hanya menyisakan arang dan besi-besi melengkung. Genteng-genteng pecah berserakan di tanah, tiang bambu gosong masih mengepulkan asap tipis yang enggan padam. "Ya Allah, habis semua," gumam Pak RT sambil menggelengkan kepala. Wajahnya pucat, matanya terus memandangi puing-puing itu dengan perasaan campur aduk. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah penemuan yang mereka dapati di tengah puing gosong tersebut. Tepat di bagian dapur, di mana biasanya Bulastri menyiapkan bumbu dan sambal, ada sebuah belanga besar dari tanah liat yang masih utuh. Belanga itu sama sekali tak tersentuh api, padahal sekelilingnya sudah menjadi arang. Warga yang mendekat menatap dengan ngeri. Isi belanga itu bukan sambal biasa. Cairannya berwarna merah kehitaman, kental, dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seakan sedang mendidih, meski tak ada api di bawahnya. Bau anyir bercampur pedas menyengat begitu menusuk hidung, membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual. Kenapa belanga ini bisa selamat? Padahal api sudah melalap semuanya.
ujar salah seorang warga dengan suara gemetar. Tak ada yang berani menyentuh belanga itu. Bahkan para pemuda yang tadinya berani mengusung pentungan saat hendak mendatangi warung malam sebelumnya, kini hanya berdiri terpaku, tak mampu mendekat lebih jauh. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang terasa salah dari cairan itu. Di antara warga yang berkumpul, seorang nenek tua yang dikenal sebagai dukun kampung ikut hadir. Dialah yang sebelumnya pernah memperingatkan warga tentang pesugihan yang dilakukan keluarga itu. Nenek itu berjalan pelan mendekati belanga. Matanya menyipit menatap cairan mendidih yang seolah punya nyawa sendiri. Inilah pusatnya, gumam si nenek lirih. Segala perjanjian, segala tumbal, semua ditampung di sini. Warga saling berpandangan, ngeri mendengar ucapannya. Beberapa di antara mereka mundur beberapa langkah, takut kalau cairan itu tiba-tiba meledak atau mengeluarkan sesuatu. Tak hanya itu, mereka juga menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Tak seorang pun melihat jasad Pak Sarman maupun Bu Lastri di antara puing-puing. Tak ada mayat, tak ada tulang, bahkan tak ada sisa pakaian yang terbakar. Seakan pasangan suami istri itu lenyap begitu saja bersama kobaran api yang misterius. Kalau mereka selamat, pasti sudah keluar, kata seorang warga. Tapi kalau terbakar, harusnya ada sisa. Ini aneh. Kabar warung hangus itu cepat menyebar. Orang-orang dari luar kampung berdatangan, ingin tahu kebenarannya. Ada yang sekadar penasaran, ada juga yang diam-diam merasa lega karena warung angker itu sudah lenyap. Namun semakin banyak orang datang, semakin banyak pula bisikan-bisikan aneh terdengar. Beberapa warga bersumpah mendengar suara ulekan sambal dari arah belanga, meski tak ada orang di dekatnya. Suara duk-duk-duk itu terdengar pelan, lalu berhenti, kemudian terdengar lagi. Ada juga yang mengatakan melihat bayangan samar berbentuk kepala babi muncul dari permukaan cairan, menatap mereka dengan mata merah menyala sebelum lenyap kembali. Pak RT, yang tak ingin masalah semakin besar, akhirnya memutuskan untuk menutup area itu dengan garis bambu dan meminta warga jangan ada yang mendekat. Namun larangan itu tak bisa menghentikan rasa penasaran. Malam-malam berikutnya, masih ada saja orang yang diam-diam datang ke reruntuhan itu, sekadar untuk membuktikan cerita yang beredar. Salah satunya adalah dua pemuda, Jaya dan Ilham, yang nekat datang tengah malam. Mereka membawa senter, mengendap masuk ke area warung yang hangus. Asap tipis masih mengepul, dan bau anyir masih pekat di udara. Saat senter mereka menyorot belanga, cairan merah kehitaman itu tampak bergolak lebih kencang, seperti bereaksi terhadap kehadiran manusia. "Tuh, lihat sendiri kan," bisik Ilham, suaranya bergetar, kayak hidup. Jaya menelan ludah, namun bukannya mundur, ia malah mencoba mendekat. Ada sesuatu yang aneh, cairan itu seolah memanggil, seolah menawarkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Namun sebelum ia terlalu dekat, suara dentuman keras terdengar dari dalam belanga, seperti sesuatu yang meledak dari bawah. Kedua pemuda itu langsung kabur terbirit-birit, tak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, cerita mereka menyebar, membuat warga makin yakin bahwa warung itu tak sekadar terbakar biasa. Ada sesuatu yang masih tertinggal di sana, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh api. Dan benar saja, belanga itu tetap berada di tempatnya. Tak peduli hujan mengguyur atau panas terik menyengat, cairannya terus mendidih seolah ada tungku tak terlihat di bawahnya. Beberapa kali warga mencoba menutupinya dengan kain, namun kain itu selalu gosong dalam hitungan menit. Ada pula yang mencoba menimbunnya dengan tanah, tapi tanah itu akan mengering dan retak, sementara belanga tetap muncul di permukaan. Warung yang hangus itu kini menjadi semacam kutukan baru. Bangunannya memang sudah lenyap, tapi yang tersisa jauh lebih menyeramkan daripada wujud aslinya. "Api nggak bisa memusnahkan perjanjian mereka," ujar nenek dukun itu suatu sore. "Selama belanga itu ada, arwah yang terikat tak akan pernah tenang, dan kita semua akan terus merasakan gangguannya." Sejak hari itu, kampung tak pernah lagi benar-benar damai. Malam-malam terasa lebih panjang, suara-suara aneh kerap terdengar dari arah reruntuhan. Kadang seperti suara tertawa melengking, kadang suara babi mendengus, dan kadang suara ulekan sambal yang terus berulang, seakan ada tangan tak kasat mata yang masih bekerja.
Warga hanya bisa berharap belanga itu suatu hari akan hilang dengan sendirinya. Namun jauh di dalam hati, mereka tahu, benda itu tak akan pergi begitu saja. Ia adalah sisa perjanjian, sisa dosa, dan sisa kutukan yang diwariskan oleh Pak Sarman dan Bu Lastri kepada tanah tempat mereka berdiri. Dan semenjak warung itu hangus, bau anyir yang menusuk hidung tak pernah benar-benar hilang dari kampung itu. Bahkan ketika angin berhembus sepa-sepa, orang masih bisa merasakan bau darah bercampur sambal, seakan-akan ketoprak terkutuk itu masih dimasak di dapur yang sudah menjadi arang. Hari-hari setelah kebakaran warung ketoprak itu, kehidupan warga di kampung kecil Jakarta Utara tersebut tidak pernah lagi sama. Meski bangunan warung sudah rata dengan tanah, dan belanga misterius yang menyisakan cairan merah kehitaman masih bertahan di tengah puing, teror yang ditinggalkan Pak Sarman dan Bu Lastri tetap mengendap di sanubari orang-orang yang pernah merasakan keanehan di sana. Waktu berlalu. Rumput liar mulai tumbuh menutupi sebagian puing yang hangus, namun tak ada seorang pun yang berani membersihkan area itu. Bagaimanapun juga, warga percaya bahwa apapun yang dilakukan untuk mengutak-atik puing bisa memicu kemarahan sosok gaib yang masih menghuni sana. Warung ketoprak itu tidak lagi sekadar bangunan terbakar. Ia sudah menjelma menjadi semacam penanda kutukan yang menempel di kampung itu. Malam-malam menjadi waktu paling mencekam. Beberapa warga kerap mengeluh mendengar suara-suara aneh, meski reruntuhan warung sudah lama sunyi. Suara ulekan yang menumbuk cabai, bunyi sendok beradu dengan piring, dan terkadang suara seruan pelanggan yang meminta tambahan ketupat atau tahu goreng, terdengar samar bercampur dengan angin malam. Tak jarang ada anak-anak yang menangis keras, mengatakan bahwa mereka melihat bayangan hitam besar dengan kepala babi berkeliaran di sekitar lokasi itu, mengendus-endus tanah gosong seakan mencari sesuatu yang hilang. Pak RT berulang kali mengadakan rapat warga, membahas bagaimana cara menghentikan gangguan itu. Ada yang menyarankan memanggil ustaz untuk meruqyah tempat itu, ada juga yang menyarankan agar tanah bekas warung ditimbun dengan semen agar tak ada lagi yang bisa keluar dari dalamnya. Namun setiap kali rencana dibuat, selalu ada halangan. Ustaz yang hendak dipanggil mendadak sakit parah, atau para tukang yang disewa untuk menimbun tanah tiba-tiba mengalami kecelakaan kecil sehingga urung datang. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menolak usaha pembersihan. Yang paling membuat warga merasa dihantui adalah fenomena warung bayangan. Beberapa saksi mata mengaku melihat pada malam-malam tertentu, terutama menjelang tengah malam, warung ketoprak itu muncul kembali seolah belum pernah terbakar. Lampu bohlam kuning menggantung di teras, meja dan kursi tersusun rapi, dan suara riuh pelanggan terdengar jelas. Orang-orang yang terbawa rasa penasaran mencoba mendekat, namun begitu mereka melangkah lebih dekat, semua akan lenyap seketika, meninggalkan hanya puing gosong dan belanga mendidih yang menyala merah samar di tengah gelap. Seorang tukang ojek yang kerap melintas di jalan depan lokasi itu, suatu malam berhenti mendadak. Ia bersumpah melihat Bu Lastri berdiri di balik etalase kaca, mengenakan daster lusuh yang dulu sering dipakainya ketika berjualan. Tangannya cekatan menyendok ketupat dan menambahkan bumbu kacang. Namun yang membuat tubuhnya menggigil adalah ketika Bu Lastri mendongak, wajahnya penuh luka bakar, dagingnya meleleh, dan matanya merah menatap lurus ke arahnya. Tukang ojek itu jatuh pingsan di tempat, dan sejak saat itu ia memilih jalur memutar meski lebih jauh ketimbang melewati jalan warung yang hangus. Tidak berhenti sampai di situ, kenangan tentang warung itu juga menempel di kehidupan warga secara pribadi. Beberapa orang yang pernah sering makan di sana mengalami mimpi berulang, duduk di bangku plastik biru, menikmati sepiring ketoprak dengan sambal melimpah. Namun ketika menyuap, rasa yang mereka telan bukanlah bumbu kacang, melainkan darah hangat yang amis. Mereka terbangun dengan perut mual, beberapa bahkan muntah darah segar tanpa alasan medis yang jelas. Bahkan ada seorang pemuda bernama Yanto, pelanggan setia yang dulunya hampir setiap malam makan di warung itu, tiba-tiba mengalami perubahan perilaku. Ia menjadi pendiam, jarang keluar rumah, dan tubuhnya semakin kurus. Ibunya bercerita bahwa Yanto kerap terdengar berbicara sendiri di kamar, seolah sedang memesan ketoprak. Ketika ibunya mengintip, Yanto sedang duduk bersila di lantai dengan piring kosong, menyendok-nyendok udara lalu menyuapkan ke mulutnya. Sesekali ia tersenyum puas, bibirnya belepotan cairan merah yang entah dari mana asalnya. Fenomena itu membuat banyak warga makin yakin bahwa arwah Pak Sarman dan Bu Lastri tidak benar-benar pergi.
Mereka masih berdagang di dunia lain, memanggil siapapun yang pernah menjadi pelanggan, mengikat mereka dalam kenangan yang tak bisa diputuskan begitu saja. Suatu malam, nenek dukun yang sejak awal memperingatkan warga kembali datang ke lokasi puing. Dengan tubuh bungkuknya, ia berdiri di depan belanga yang terus mendidih. Bibirnya komat kamit membaca mantra, sementara beberapa warga berani menemani dari kejauhan. Setelah lama berdiam, nenek itu berbalik dan berkata dengan suara serak, "Perjanjian mereka terlalu kuat. Selama belanga ini masih ada, roh mereka akan selalu kembali. Kita tidak bisa menghancurkannya dengan cara biasa. Satu-satunya jalan adalah membiarkan tanah ini menjadi kutukan, dan jangan ada yang berani mendirikan bangunan di atasnya." Warga hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani menentang, karena memang tak ada solusi lain yang tampak mungkin. Akhirnya, lokasi warung itu dibiarkan kosong, ditumbuhi semak liar, namun tetap menyimpan aura mencekam yang membuat siapapun enggan melintas sendirian di malam hari. Tahun demi tahun berlalu, namun cerita tentang warung ketoprak pesugihan itu tetap hidup. Orang tua menceritakan kepada anak-anak mereka agar jangan pernah tamak, jangan mencari jalan pintas lewat pesugihan. Namun meski maksudnya untuk memberi pelajaran, cerita itu juga menanamkan rasa takut mendalam. Banyak orang dari luar kampung yang sengaja datang hanya untuk membuktikan kebenaran kisah itu, meski kebanyakan pulang dengan wajah pucat karena mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Beberapa mengaku mendengar suara sendok beradu dengan piring, sebagian lagi mengaku mencium bau sambal kacang bercampur amis darah. Ada pula yang bersumpah melihat sosok babi hitam berlari menyeberang jalan tepat di depan reruntuhan, lalu menghilang tanpa jejak. Namun yang paling menyeramkan, kenangan itu tidak berhenti di lokasi warung saja. Banyak warga yang pindah rumah ke tempat lain tetap dihantui mimpi dan bayangan serupa. Seolah-olah siapapun yang pernah terhubung dengan warung itu akan selamanya membawa kutukan dalam hidupnya. Warung itu kini tinggal cerita, tapi kisahnya menempel erat, tak bisa dihapuskan. Orang-orang mungkin sudah lupa wajah asli Pak Sarman dan Bu Lastri, tapi mereka tidak akan pernah lupa aroma sambal kacang yang bercampur amis darah, suara ulekan di tengah malam, dan bayangan sosok babi hitam yang berkeliaran mencari mangsa. Dan selama belanga itu masih bertahan di antara puing gosong, mendidih dengan cairan merah kehitaman yang seakan tak pernah habis, selama itu pula kenangan tentang warung ketoprak pesugihan di Jakarta Utara akan tetap hidup, menghantui generasi demi generasi yang datang setelahnya. Karena ada kutukan yang tidak hilang oleh api, tidak padam oleh hujan, dan tidak terkubur oleh waktu. Ia menempel, berakar, dan menjadi bagian dari tanah yang pernah menjadi saksi keserakahan manusia.